Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 41, Malang. Setelah pertempuran di Residence Klan Cheng, dua klan yang memiliki status yang sama di kota Grey Cloud berangkat menuju dua takdir yang berbeda. Pengaruh klan Ling meningkat dari hari ke hari, dan mereka segera memiliki kekuatan yang cukup untuk menyatakan klan yang paling dominan di kota Grey Cloud. Di sisi lain, Cheng Clan terjebak dalam dilema besar, dipaksa ke sudut. Salah satu alasan di balik itu adalah stagnasi ekonomi mereka, tetapi alasan lain yang lebih penting adalah kenyataan bahwa moral mereka telah mendapat pukulan besar. Ling Dongxing benar-benar memiliki putra yang baik. Ini saat ini merupakan pemahaman umum di antara warga kota Grey Cloud Town. Tak satu pun dari mereka akan mengingat fakta bahwa hanya 2 bulan yang lalu, putra yang baik ini masih menjadi sampah di muka umum dan dianggap sebagai lelucon lengkap. Klan yang lebih kecil di kota mulai sering berhubungan dengan klan Ling, berharap menjadi mertua dengan klan Ling. Target mereka secara alami adalah sampah yang sebelumnya terkenal, dan jenius besar yang terkenal saat ini, Ling Han. Tentu saja, klan Shen dengan demikian menjadi sasaran lelucon mereka. Awalnya, mereka sudah mengklaim Ling Han, menantu potensial yang luar biasa ini, namun mereka sendiri memutuskan untuk kembali pada kata-kata mereka sendiri dan menolaknya. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana perasaan Shen Ziyan sekarang. Chen Fenglai baru saja pergi, tetapi anggota lain dari Stone Wolf Sect tiba. Namanya adalah Malang. Dia membawa serta tim penegak hukum, secara agresif menginterogasi setiap klan, tampaknya mencari seseorang. Ketika Ling Han tahu, hatinya bergerak. Mungkinkah orang-orang ini datang karena Hang Zan? Segera, Malang dan kelompoknya telah tiba di Ling Clan Residence. Sekte Serigala Batu adalah tuan dalam jarak 1000 mil terdekat. Malang ada di sini atas nama Sekte Serigala Batu, jadi tidak peduli siapa itu, semua orang harus memberinya wajah yang cukup. Sebagai hasilnya, anggota berpangkat tinggi dari klan Ling semuanya berkumpul di aula utama untuk menerima utusan khusus ini. Ling Han tiba agak terlambat, dan ketika dia memasuki aula utama dengan Liu Yutong di belakangnya, itu sudah penuh. Dia menggelengkan kepalanya kepada pelayan yang baru saja akan menyambutnya sebelum berjalan diam-diam. Hanya ada satu orang di antara mereka yang hadir yang bukan anggota klan Ling, dan itu adalah seorang pria muda yang semuanya berpakaian putih. Dia tampak berusia sekitar 23 atau 24 tahun dan terlihat sangat rata-rata, namun ada aura yang sangat kuat yang dipancarkan darinya, penuh dengan rasa percaya diri yang ekstrim. Satu-satunya kelemahan adalah fakta bahwa senyum di wajah orang ini terlalu palsu, menyebabkan jijik pada mereka yang melihatnya. Selain dia, di sana juga berdiri barisan orang yang berpakaian serba hitam di luar aula utama. Semua dari mereka berada di tingkat pengumpulan elemen, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Tampaknya tingkat kultivasi rata-rata di antara mereka adalah lapisan kedua atau ketiga. Tak satu pun dari mereka yang masuk ke lapisan keempat. Lapisan keempat dan lapisan ketujuh akan selamanya menjadi penghalang yang sulit untuk ditembus. Pria muda berkulit putih ini haruslah Malang, pikir Ling Han, sekali lagi mengalihkan pandangannya ke mantan. Level kultivasinya jauh lebih tinggi daripada teman-temannya karena dia telah mencapai lapisan ke-6 elemen Gathering Tier. Dalam area ini, bersama dengan usianya yang tampaknya masih muda, dia pasti akan pantas mendapatkan nama jenius. Kekuatan Shen Ziyan, Cheng Xiang dan apa yang disebut jenius itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan pemuda ini. Ling Clan Kepala, dalam beberapa bulan terakhir, apakah ada anggota klanmu memasuki sekitar Gunung Saldo? Malang bertanya. Jantung Ling Dongxing berdetak kencang. Dia secara alami tahu betul bahwa Ling Han baru saja kembali dari perjalanannya ke Balance Mountain. Tetapi sekarang setelah Malang secara kebetulan bertanya tentang hal itu, bagaimana mungkin dia tidak sedikit waspada? Namun, tidak peduli bagaimana itu, dia telah memiliki pengalaman bertahun-tahun di posisi klan kepala,
dan tentu saja sangat cerdik. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun ketika dia berkata, "Sejauh yang saya tahu, tidak ada anggota klan saya memasuki sekitar Gunung Saldo." Untungnya, Ling Han pergi dan kembali dengan diam-diam. Anggota lain dari klan hanya tahu bahwa Ling Han telah menghilang selama sekitar 1 bulan. Tetapi tidak ada dari mereka yang tahu kemana tepatnya dia pergi. "Apakah begitu?" Malang mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya duduk di sana dengan mata terpejam, tampak tenggelam dalam pikirannya. Ling Dongxing tahu betul situasinya, dan dengan tergesa-gesa menyuruh seseorang memberikan kotak kayu, dan berkata, "Tuan Muda Ma pasti mengalami perjalanan yang sulit. Terimalah tanda kesungguhan kecil dari klan Ling, Tuan Muda Ma." Malang akhirnya membuka matanya, dan menerima kotak kayu itu. Dia tidak berpura-pura sopan dan benar-benar membukanya di tempat. Di dalamnya hanya terbaring beberapa lembar kertas tebal. Tetapi ketika Malang membalik-balik isinya, senyum muncul di wajahnya. Potongan kertas ini adalah uang kertas. Setiap keping memiliki denominasi 500 koin, dan ada total 4 keping, yang setara dengan 2000 koin. Ini benar-benar sejumlah besar uang. Dia datang ke sini dalam sebuah misi, namun sudah bermaksud untuk mencari hadiah uang. Siapa yang tidak takut dan menghormatinya ketika dia membawa serta tim penegak hukum dari Stone Wolf Sect? Bagaimanapun, dia sekarang dianggap sebagai wakil dari Stone Wolf Sect. Dia telah berkeliling di semua klan kecil kota Cloud Grey, meninggalkan Ling dan klan Cheng terakhir. Seperti yang diharapkan, klan hebat akan menjadi klan hebat. Mereka selalu sangat bermurah hati dengan hadiah mereka. Karena dia sudah mendapatkan manfaat, dia tentu saja merasa sangat senang. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saya di bawah komando Penatua ke-7 kami dan saat ini sedang mencoba untuk menangkap seorang pembunuh. Jika Anda tahu ada orang yang telah masuk ke sekitar Balance Mountain dalam sebulan terakhir, Ling Clan Kepala, tolong lakukan beritahu aku. Aku akan tetap di kota ini selama beberapa hari lagi." "Tentu saja," Ling Dongxing menjawab. Dia juga berdiri dan berkata, "Biarkan aku melihatmu, Tuan Muda Ma." Malang mengangguk riang, menempatkan dirinya dalam peran utusan kekaisaran. Kedua tangan ditempatkan di belakang, mengambil langkah besar. "Tuan Muda Ma." Dan tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara. Itu Ling Zongquan. Malang mengerutkan kening. "Aku tiba-tiba ingat bahwa ada satu anggota klan yang telah menghilang selama sekitar 1 bulan. Mungkin dia telah pergi ke Balance Mountain." Ling Zongquan berkata, senyum dingin memainkan bibirnya. "Oh, siapa itu?" Malang bertanya. "Nama orang ini adalah Ling Han. Dia adalah putra kepala klan kita." Ling Zongquan telah menunggu Malang untuk bertanya kepadanya tentang hal itu, jadi jawabannya cepat. Mendengar kata-kata seperti itu, semua anggota klan Ling mulai mengutuk Ling Zongquan dalam hati mereka. Mengesampingkan fakta bahwa Ling Han sekarang menjadi secercah harapan bagi klan Ling dan pilar dukungan yang kuat untuk klan di masa depan. Bahkan jika dia adalah sampah yang dulu, selama nama keluarganya adalah Ling, kau masih tidak dapat membantu orang luar melukai klan Anda sendiri. Dan dia ingin menjadi klan kepala dengan temperamen seperti ini? Masa depan Ling Clan akan benar-benar menjadi suram jika dia berhasil. Ling Dongxing secara alami mengamuk di dalam hatinya, dan menyesal bahwa dia belum merapikan klan. Berdasarkan fakta bahwa mereka semua memiliki nama keluarga yang sama dengan Ling, dia tidak kejam, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ling Zongquan sebenarnya akan begitu tak berperasaan. Malang berbalik untuk menatap Ling Dongxing, dan bertanya, "Ling Clan Kepala, apakah ada masalah seperti itu?" Ekspresi Ling Dongxing tetap tidak berubah. Ketika dia berkata, "Putraku memang pergi pada perjalanan pelatihan sedikit lebih dari sebulan yang lalu. Tetapi dia belum pergi ke Balance Mountain." "Oh, lalu kemana dia pergi?" Malang menyipitkan matanya. "Seven Wind Mountains." Ling Han melangkah keluar. "Jadi, kamu Ling Han?" Malang mengalihkan pandangannya ke Ling Han. "Aku Ling Han." Ling Han mengangguk. Malang menatap Ling Han. Ekspresi muram di wajahnya menyebabkan semua yang hadir merasakan dingin yang menubuatkan tentang badai yang akan datang. "Hahaha." Dia tiba-tiba tertawa, berjalan dan menepuk bahu Ling Han, berkata, "Jangan gugup, kita hanya di sini untuk bertanya-tanya sedikit. Aku masih harus pergi ke kediaman klan Cheng, tapi aku akan kembali untuk berkunjung.
Saya pikir kita akan memiliki banyak topik umum untuk diajak mengobrol. Pria muda ini benar-benar sangat temperamental. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, semoga bisa bertemu lagi denganmu. Ling Clan kepala, kamu tidak perlu mengantarku pergi. Malang mengibaskan tangannya dan pergi bersama dengan kelompok orang berpakaian hitam. Ketika sosoknya menghilang dari pandangan, semua yang ada di aula akhirnya melepaskan napas yang mereka pegang. Entah bagaimana, tanpa mereka sadari, tubuh mereka telah diselimuti lapisan keringat dingin. Ini adalah tanda betapa banyak tekanan yang dimiliki oleh pemuda ini terhadap mereka. Ular beracun. Benar, ular beracun. Pria muda ini persis seperti ular berbisa. Siapapun yang berbagi ruang yang sama dengannya akan cemas sampai berkeringat. Chapter 42. Skema. Setelah keluar dari Ling Clan Residence, Malang berkata pada dirinya sendiri dengan suara hanya dia sendiri yang bisa mendengar, bocah itu ada di elemen Gathering Tier, dan terlebih lagi, dia baru berusia 16 tahun. Sebuah kota Cloud Grey kecil, dan sebenarnya ada seorang seniman bela diri yang masuk ke elemen Gathering Tier di bawah 20 tahun. Dia juga makan semacam buah dewa, atau mendapatkan semacam harta karun rahasia. Aku harus pergi dan tanya sekitar. Untuk mengetahui tentang seseorang, itu sebenarnya akan menjadi yang tercepat untuk mengetahui dari musuhnya. Karena mungkin saja musuh Anda mungkin tahu lebih banyak tentang Anda daripada Anda tahu tentang diri Anda sendiri. Malang membawa orang-orangnya ke kediaman Cheng Clan, dan setengah jam kemudian, wajahnya tersenyum, kegembiraan memenuhi matanya. 2 bulan yang lalu, bocah itu masih menjadi sampah yang diakui publik. Namun tiba-tiba, dia meletus. Menurut berita dari klan Ling, bocah itu hanya menjaga kerendahan hati di masa lalu. Tetapi betapapun rendahnya dia pernah, bagaimana mungkin sampai pada saat pertunangannya akan memutus kontrak pertunangan dengannya? Orang-orang dari kota awan abu tidak dapat melihat dengan jelas karena mereka terlibat erat. Bocah ini jelas telah mendapatkan semacam tangan harta karun tertinggi. Dan itulah sebabnya penanamannya telah berkembang begitu pesat dalam periode waktu yang singkat. Bagaimana lagi mungkin sampah dengan basis spirit gangguan 5 elemen tiba-tiba mengalami erupsi dalam kultivasinya sehingga ia telah mencapai tingkat pengumpulan elemen. Dan, bahkan sampai-sampai penatua ke-9 pun telah digertak oleh bocah ini. Bahkan sampah seperti itu bisa didapat dari lapisan kedua body refining tier dan ke elemen gathering tier dalam waktu 2 bulan. Maka jika aku berhasil memanfaatkannya, detak jantung Malang meningkat tak terkendali dan cepat. Dia dianggap eksistensi jenius dalam generasi Stone Wolf Sect ini. Pada saat yang sama, dia juga seorang murid dari penatua ke-7, dan berdasarkan pada kekuasaan, berada dalam peringkat 3 murid teratas dari Stone Wolf Sect. Para tetua dalam sekte semua menaruh harapan besar di pundaknya karena dia memiliki harapan untuk menembus Gusing Spring Tier. Tetapi jika dia berkembang dengan kecepatan normal, itu hanya akan mungkin setidaknya 20 tahun kemudian. Begitu aku mendapatkan harta itu, dalam waktu 3 tahun, tidak, bahkan mungkin 1 tahun, aku akan bisa menembus Gusing Spring Tier. Lagi pula, aku memiliki spirit base tingkat menengah tingkat bumi, bakat alamiahku membanjiri sampah oleh siapa yang tahu berapa kali. Namun, kekuatan Ling Clan juga tidak lemah, saya tidak bisa bertindak impulsif. Kalau tidak, jika klan Ling terdorong untuk melakukan tindakan putus asa, mereka bahkan mungkin memilih untuk menghancurkan harta itu daripada menyerahkannya kepadaku. Kalau begitu, aku tidak akan bisa mendapatkan harta itu saat itu. Plus, jika saya membuat terlalu banyak suara di sini, itu mungkin menarik perhatian anggota sekte yang lebih kuat, maka tidak akan ada kesempatan bagi saya untuk mendapatkan harta itu. Selain itu, bocah itu tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Nin Elder. Meskipun ada kesenjangan besar antara status penatua ke-9 dan guru, jika dia melangkah keluar, saya masih tidak bisa secara terbuka menentangnya. Jadi, hal ini harus dilakukan secara halus. Itu benar. Aku memiliki hubungan yang cukup baik dengan Tuan Poison kecil, Yu Zeng. Orang ini terampil dalam penggunaan racun, dan memiliki nama panggilan, Shadowless Poisonous Hands. Jika aku membuatnya membantuku, aku pasti bisa dengan mudah menjatuhkan Ling Han. Setelah saya memaksanya untuk menyerahkan harta rahasia yang dimilikinya,
Saya akan meminta Yu Zheng dieksekusi dan mengumumkan kepada publik bahwa ia adalah pembunuh Hang Zhan. Adapun anggota lain dari klan Ling, aku akan membunuh mereka semua untuk berjaga-jaga. Untuk menghindari kemungkinan kebocoran informasi, saya akan segera meminta seseorang mengirim surat kepada Little Poison Lord. Aku akan tetap di sini dan berpura-pura berteman dengan bocah itu sementara secara bersamaan menanyakan tentang asal-usul harta rahasia itu. Kurang dari sebulan, *****. Setelah Malang tiba di Grey Cloud Town, dia terus berkeliaran, dan setiap beberapa hari, dia akan pergi ke Ling Clan Residence untuk minum dan mengobrol dengan Ling Han, seolah-olah dia cocok dengan Ling Han pada pandangan pertama. Tetapi di sisi lain, pria itu sangat rakus, dan terus mencari alasan untuk mendapatkan persembahan dari semua klan kecil lainnya. Terintimidasi oleh kekuatan Stone Wolf Sect, dan juga takut oleh tim penegak hukum yang dia bawa, dia berhasil setiap kali berhasil. Sudah hampir sebulan sejak dia pertama kali datang, dan ada keluhan marah dari semua klan kota Grey Cloud. Mereka hanya ingin mengusir pengisap darah ini dari kota mereka. Namun Ling Han bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bertahan dalam bekerja keras untuk berkultivasi setiap hari karena dia ingin mencapai periode puncak lapisan pertama elemen Gathering Tier sesegera mungkin, sehingga dia akan memiliki cukup jaminan untuk masuk ke Seven Mountains untuk mencari Earth Dragon rumput dan kembali dengan selamat. Selama bulan kerja keras ini, dia hampir mencapai periode puncak lapisan ini. Five Elements Origin Nuclei-nya juga mendekati bentuk pamungkasnya. Kecepatan rotasi tidak lagi dapat ditingkatkan, bahkan sedikit pun, kalau tidak, dia akan segera muntah darah. Namun, kecepatan rotasi ini masih jauh lebih cepat daripada yang ada di kehidupan terakhirnya karena 5 inti telah mencapai keseimbangan sempurna, dan dengan demikian meningkatkan kapasitasnya dengan jumlah yang cukup besar. Dia juga telah meramu banyak pil alkimia yang berbeda dalam periode waktu ini, termasuk beberapa pil asal kembali tingkat menengah, serta beberapa pil penawar racun. Ini adalah pekerjaan persiapan untuk berurusan dengan Red Scarlet Dragon Snake. Dia memperoleh bahan-bahan untuk pil-pil ini dari Heaven's Medicine Pavilion. Sebagai gantinya, ia menyerahkan beberapa pil lengkap sebagai pembayaran, menyebabkan Zhu Hexin sangat bersemangat karena pil ini dibuat oleh Grandmaster, dan karenanya memiliki banyak nilai penelitian. Level kekuatan saya saat ini setara dengan seniman bela diri normal di lapisan kelima elemen Gathering Tier, pikir Ling Han. Ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Best Spirit Great Immortal adalah Best Spirit kelas Immortal baik-baik saja. Pemilik sudah mendapatkan posisi yang benar-benar menguntungkan ketika bertarung dengan lawan dari tingkat kultivasi yang sama. Praktis tidak ada peluang untuk kalah. Untuk mengambil 1 bulan untuk sepenuhnya mengolah lapisan ini jauh lebih lambat dari yang saya harapkan. Namun, ini masih jauh lebih cepat daripada Yutong. Namun, ketika dibandingkan dengan Body Refining Tier, keuntungan alami dari Best Spirit kelas Immortal telah menurun banyak. Jika saya mengambil pil alkimia juga, maka nilainya masih bisa sedikit meningkat, pikir Ling Han. Namun, Grey Cloud Town terlalu kecil, sehingga pil yang bisa membantu seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier mempercepat laju kultivasinya sangat jarang dijual di sana. Bahkan bahan untuk pil seperti itu jarang terjadi. Kou, terdengar ketukan di pintu. Liu Yutong masuk dan berkata, "Malang ada di sini lagi." Ling Han mengungkapkan senyum menghina, dan berkata, "Dia pasti berpikir bahwa aku telah mendapatkan semacam harta rahasia. Dan itulah sebabnya kemajuan kultivasi saya sangat cepat. Dia telah mencoba mengendus informasi dari saya beberapa kali. Apakah kamu membutuhkan saya untuk mengirimnya pergi?" Liu Yutong bertanya. Dia berada di lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier dan, lebih jauh lagi, hampir mencapai periode puncak dari lapisan ke-9. Akan semudah membalikkan tangannya untuk berurusan dengan seorang seniman bela diri di lapisan ke-4 elemen Gathering Tier. Tidak perlu, sepertinya kesabarannya hampir habis. Sudah waktunya baginya untuk meletakkan kartunya di atas meja. Ling Han menggelengkan kepalanya. Matanya cerah. Malang berada di periode puncak dari lapisan ke-4 elemen Gathering Tier, dan ini akan menjadi kesempatan yang baik baginya untuk menguji kecakapan pertempurannya sendiri. Dia berjalan menuju aula utama dengan Liu Yutong di belakangnya.
Ling Dongxing sudah duduk di dalam aula utama. Baik Ling Zongquan dan cucunya hadir juga, meskipun mereka berdiri di satu sisi, senyum lebar di wajah mereka. Entah pikiran beracun macam apa yang mereka hibur. Sudah waktunya untuk sepenuhnya menyingkirkan Ling Zongquan dan kelompoknya, pikir Ling Han. Namun, selain Malang, ada seorang pria muda lain yang berpakaian serba hitam. Dia tampak seperti orang mati, karena sama sekali tidak ada ekspresi di wajahnya. Saudara Ling, kita belum bertemu selama beberapa hari, bagaimana kabarmu? Malang berdiri, matanya berputar di sekitar sosok Liu Yutong yang cantik dan rupawan, memperlihatkan panas. Kecantikan yang luar biasa seperti itu menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia bersumpah bahwa setelah dia membunuh Ling Han dan mendapatkan harta rahasia yang dimiliki terakhir, dia pasti akan mendapatkan tangan pada wanita langka ini. Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Aku baik-baik saja." Sementara Ling Dongxing memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh, Malang dengan antusias menawari Ling Han undangan untuk mengunjungi Stone Wolf Sect untuk bersenang-senang. Saat Ling Han mengangkat cangkir teh dan mengangkat tutup cangkir, ekspresinya langsung sedikit berubah. Ada racun di dalam cawan? Dia adalah seorang alkemis, dan alkemis selalu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang racun dan racun karena beberapa pil alkimia membutuhkan bahan beracun tertentu dalam ramuan mereka, memadamkan api dengan api. Dia melambaikan tangan, dan origin powernya menciptakan getaran yang langsung menghancurkan cangkir teh yang telah diangkat Ling Dongxing ke bibirnya, teh di dalamnya berceceran ke segala arah. Haner, Ling Dongxing terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan putranya. Ada racun di teh, kata Ling Han. Apa? Ekspresi parah melintas di mata Ling Dongxing. Reaksi pertamanya adalah tidak meragukan keputusan putranya, tetapi untuk mengalihkan pandangannya ke arah Ling Zongquan dan cucunya. Satu-satunya yang hadir yang memiliki motif serta kemampuan meracuni teh mereka pasti adalah Ling Zongquan. Chapter 43. Diracuni. Seketika, Ling Zongquan melompat tiba-tiba seperti kucing yang ekornya diinjak dan, sambil menunjuk ke Ling Dongxing, dia berkata, "Ling Dongxing, apa yang kamu maksudnya? Apakah Anda menuduh saya mencoba meracuni Anda?" Dia tidak bisa mengendalikan kecemasannya karena ada tamu bangsawan dari Sekte Serigala Batu yang hadir. Kejahatan besar apa yang tidak termaafkan untuk mencoba meracuni murid-murid Sekte Serigala Batu? Kejahatan semacam ini pasti akan menyebabkannya mati 100 kali. Lebih penting lagi, dia benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Lelaki tua itu telah merencanakan banyak skema sepanjang hidupnya dan telah melakukan cukup banyak hal buruk. Tetapi itu masih pertama kalinya ia mengalami kesalahan karena dituduh oleh orang lain. Dalam kemarahannya, bahkan wajahnya telah berubah menjadi hijau. Ling Dongxing secara alami tahu bahwa dia sendiri tidak menempatkan racun, dan Malang tidak punya alasan untuk itu, jadi tersangka terbesar hanya bisa Ling Zongquan. Dia berpunuk dan berkata, "Ling Zongquan, karena kami berdua adalah anggota klan Ling, aku selalu menoleransi kamu, tapi kali ini, kamu sudah terlalu jauh. Jika Malang meninggal di sini, dia, sebagai kepala klan-klan Ling, tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab." "Bukan dia." Ling Han menggelengkan kepalanya. "Bukan dia." Wajah Ling Dongxing dipenuhi dengan kejutan, sementara Ling Zongquan memiliki ekspresi tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ling Han benar-benar akan berbicara atas namanya. Ling Han tersenyum, dan berkata, "Sepasang sampah ini tidak akan bisa meracuni racun seperti itu." Ini, Ling Zongquan dan Ling Muyun sangat marah. Alasan mengapa mereka tidak dicurigai adalah karena mereka adalah sampah dan tidak memiliki kemampuan untuk meracuni racun seperti itu. Tetapi ketika dibandingkan dengan dinyatakan bersalah atas kejahatan mencoba meracuni murid Stone Wolf Sect, mereka masih memilih untuk tetap diam. Jadi, lalu siapa pelakunya? Ling Dongxing memasang ekspresi bingung. Ling Han melirik ke arah Malang, sebuah senyum terbentang di wajahnya, dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu tidak bermaksud menjelaskan dirimu sendiri?
menjelaskan apa? Wajah Malang dipenuhi dengan kebingungan mutlak. Niat membunuh perlahan mengungkapkan dirinya di wajah Ling Dongxing. Dari kata-kata Ling Han, racun ini sebenarnya telah ditempatkan di teh mereka oleh Malang. Tetapi masalahnya adalah, kapan Malang mendapat kesempatan untuk meracuni teh mereka? Air dalam teh mereka berasal dari sumur mereka sendiri, daun teh juga milik Ling Clan mereka sendiri, dan orang yang menyiapkan teh itu juga salah satu dari orang-orang mereka sendiri. Jika ini diketahui orang lain di luar klan, mereka pasti akan mati karena tawa. Anda tidak bisa salah dengan pria seperti itu. Tetapi karena ini datang dari mulut putranya, Ling Dongxing memilih untuk percaya sepenuhnya. Ini adalah kepercayaan yang dimiliki seorang ayah pada putranya. Bukankah kamu, saudara Ma, yang telah menempatkan racun? Ling Han bertanya. Peng Malang tiba-tiba membanting tangannya di atas meja dan berdiri dari kursinya. Dengan marah berkata, Ling Han, aku menganggapmu sebagai teman, namun kau salah dalam hal ini. Apa niatmu? Katamu aku meracuni tehmu. Bagaimana saya melakukan hal seperti itu? Air ini, daun teh ini, pelayan yang menyiapkan teh semua milik Ling Clan Anda. Jadi kapan saya akan memiliki kesempatan untuk melakukan hal seperti itu? Ling Han, kamu benar-benar berani memfitnah murid Stonewolf Sect. Ini jelas tidak bisa dimaafkan. Pandangan Malang beralih ke Ling Zongquan, dan dia berkata, Ketua Butler Ling, aku curiga pasangan ayah dan anak ini telah membunuh sesama murid sekte kita. Hang Zan, apakah kamu bersedia membantu saya dalam penangkapan mereka? Ling Zongquan segera sangat senang, dan berkata, saya bersedia mendengarkan perintah Tuan Muda Ma, dan melayani serigala batu sekte. Bagus sekali, kamu akan bertanggung jawab untuk menundukkan Ling Dongxing sementara aku akan berurusan dengan bocah ini. Malang berkata sambil mengarahkan pandangan penuh arti pada pria muda berpakaian hitam itu. Pria muda berpakaian hitam sedikit mengangguk, mengulurkan tangan ke lengan bajunya dan menarik botol giok. Dia tiba-tiba melemparkan botol ini ke lantai, dan dengan suara pu, asap hitam segera menghilang kemana-mana, dengan sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru aula utama. Gas beracun, tanpa menunggu siapapun untuk mengingatkan mereka, semua orang menahan napas untuk menghindari menghirup gas. Jelas itu bukan hal yang baik. Hahaha, aku tidak pernah mengira kamu benar-benar bisa begitu cerdas. Malang mengungkapkan ekspresi jahat. Itu benar, akulah yang telah meracuni air di sumurmu. Aku tidak pernah berpikir kamu akan begitu waspada. Untungnya, saya sudah menyiapkan rencana. Izinkan saya memperkenalkan seseorang kepada Anda. Ini adalah teman baik saya, Yu Zeng, yang memegang julukan. Ini adalah Origin Shattering Powder. Begitu Anda menghirupnya, itu akan menyebabkan kekuatan asal dalam tubuh Anda mandek, dan Anda akan menjadi tidak berdaya. Anda bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk tetap berdiri. Ling Dongxing secara alami merasakan kemarahan besar di dalam hatinya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengusir kemarahan ini dalam kemarahan yang keras. Untuk saat dia membuka mulutnya, dia pasti akan menghirup ini Origin Shattering Powder, dan itu akan menjadi akhir. Hal terburuk adalah Ling Zongquan sebenarnya masih melanjutkan serangannya pada orangnya, jelas berniat untuk menghalangi dia di sini. Keinginan lelaki tua ini untuk mengambil posisi kepala klan sudah membanjiri semua proses logisnya, dan sudah marah karenanya. Apakah dia berpikir bahwa begitu dia menyingkirkan Ling Dongxing, dia akhirnya bisa menduduki kursi kepala klan? Namun, dengan cara yang ditunjukkan Malang betapa kejamnya dia, bagaimana mungkin dia akan membiarkan anggota Ling Clan hidup-hidup? Orang tua bodoh. Ling Han menarik botol pil dari lengan bajunya. Dia mengambil pil obat dari itu, yang dia menelan, lalu mengambil yang lain, melemparkannya ke Liu Yutong. Dia mengambil yang lain, dan berkata kepada Ling Dongxing, Ayah, pil ini memiliki efek menyembuhkan racun, dapat dengan mudah menangani efek beracun dari bubuk pecah asal. Liu Yutong menelan pil yang diterimanya dengan cepat. Ling Dongxing membanting serangan telapak tangan pada Ling Zongquan, dan melepaskan diri dari pertempuran, bergegas. Malang tidak bergerak untuk menghentikan mereka. Menurut pendapatnya, pil obat Ling Han akan sama sekali tidak berpengaruh. Alasannya adalah, setiap kunci memiliki kunci sendiri, dan setiap penangkal secara alami hanya bisa menyembuhkan racun tertentu. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Ling Han secara kebetulan memiliki obat penawar di tangan yang dapat menangani racun dari Origin Shattering Powder.
Bagaimana dia bisa percaya hal seperti itu? Haha, lalu biarkan mereka percaya bahwa pil ini akan bisa menyembuhkan racun mereka. Pada saat itu, mereka pasti akan membuka mulut dan bernapas, sehingga menghirup bubuk pecah asal yang beracun. Maka, sudah terlambat untuk menyesal. Ling Dongxing menerima pil itu dan menelannya dalam satu suap. Dia mempercayai putranya tanpa ragu. Setelah menelan pil, dia segera mulai bernapas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melanjutkan pertempuran terlalu lama jika dia terus menahan nafas. Pria muda berpakaian hitam itu mengungkapkan senyum mengejek. Dia sebenarnya dianggap setengah alkemis, meskipun dia tidak menggunakan kapasitas mentalnya pada ramuan pil alkimia. Sebaliknya, ia mencampur berbagai jenis racun, meneliti berbagai metode untuk menggunakan racun untuk membunuh. Origin Shattering Powder ini berbeda dengan produk bermutu rendah yang ada di pasaran. Dia telah menambahkan banyak racun lain ke dalamnya. Itu tidak hanya memiliki efek memperlambat sirkulasi Origin Power dan menghancurkan kekuatan fisik, bahkan memiliki efek merusak organ dalam seseorang, memiliki racun yang mengerikan. Jika itu tidak beracun, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk nama Tuan Racun Kecil, kecuali obat penawar yang dia buat sendiri? Benar-benar tidak ada obat untuk itu. Malang juga tidak terburu-buru. Lagi pula, Ling Dongxing masih dalam periode puncak dari lapisan ke-9 elemen Gathering Tier dan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Terlalu bodoh untuk bertarung bersamanya. Selama dia menunggu beberapa saat lagi, Ling Dongxing akan dikalahkan bahkan tanpa pertempuran. Seperti kata pepatah, seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok. Dia sama sekali tidak berniat memasuki perjuangan hidup dan mati dengan pria itu. Sementara itu, Ling Dongxing sangat merengut. Sekarang apa? Malang bisa berperilaku seperti ini, tapi bisakah klan Ling menanggung risiko membunuh murid Stone Wolf Sect yang juga berperan sebagai utusan kekaisaran? Ini adalah kejahatan besar yang bisa menyebabkan kehancuran total Ling Clan. Tidak ada yang perlu direnungkan terlalu banyak. Kita bukan ikan di atas talenan, berbaring di sana menunggu orang lain untuk mencacah kita. Ling Han jauh lebih tegas, karena dia tidak memiliki kekhawatiran sebanyak Ling Dongxing. Selain itu, ia juga tahu berapa banyak kartu truf yang bisa ia manfaatkan. Chen Fenglai, Zhu Hexin, serta klan Liu dari kota kekaisaran yang berada di belakang Liu Yutong. Ling Dongxing terlalu cepat membuat keputusan. Dia tidak memiliki karakter yang ragu-ragu, dan niat membunuhnya segera muncul. Sementara itu, Malang dan Yu Zeng keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Bertanya-tanya mengapa Ling Dongxing dan yang lainnya belum mengungkapkan gejala menyerah pada racun. Bagaimanapun, mereka seharusnya sudah terwujud sekarang. Mungkinkah bahwa pil yang mereka minum sebelumnya benar-benar menyembuhkan racun mereka? Pada saat ini, Ling Zongquan berteriak kesakitan, tiba-tiba jatuh ke tanah. 4 anggota tubuhnya berkedut dan wajahnya memelintir. Dia jelas dalam penderitaan yang tak tertahankan. Ling Muyun berada dalam kondisi yang sama. Dia juga jatuh di tanah karena kejang yang tak terkendali. Chapter 44, Pertarungan Malang. Penangkal. Ling Zongquan mengerang. Origin Shattering Powder ini tidak hanya menghancurkan Origin Power-nya, tetapi juga melemahkannya. Itu juga memiliki efek racun yang sangat kuat, merusak organ dalam dan menyebabkan dia mengerang kesakitan yang luar biasa. Siapa yang tahu jika dia mengatakan kata-kata ini kepada Ling Han atau Malang, atau mungkin dia bisa mengatakannya kepada mereka berdua. Tapi Ling Muyun tidak bisa lagi mengatakan sepatah kata pun, dan hanya bisa membuat suara kekeke dengan tenggorokannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin, penderitaan yang ia rasakan harus tak terlukiskan. Malang dan Yu Zeng tidak menghiraukan kedua pria ini. Mereka hanya terus menatap Ling Han dengan kaget. Jelas, pil bocah ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menyembuhkan racun mereka. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin ada kebetulan di dunia ini, bahwa pilnya secara kebetulan menjadi penangkal serbuk pecah asal? Atau apakah itu berarti pil yang bocah ini mengandung kemampuan menyembuhkan berbagai jenis racun? Kamu menuai apa yang kamu tabur? Ling Han berpunuk dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Dia berbalik ke arah Malang dan berkata,
Ayah, bagaimana kalau kau berurusan dengan Tuan Racun Kecil itu, sementara aku menangani orang ini? Apakah kamu yakin? Ling Dongsing sedikit khawatir. Bagaimanapun, Malang berada di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, dan dengan demikian jauh lebih kuat dari putranya, yang baru saja memasuki elemen Gathering Tier. Jangan khawatir, Ayah. Ling Han tersenyum percaya diri. Di mana tim penegak hukum? Malang berteriak keras. Karena semuanya sudah berjalan ke langkah ini, dia hanya bisa menggunakan kekuatan. Sua. Lebih dari 10 orang berpakaian hitam terbang masuk dari luar aula utama. Masing-masing dari mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Selain bocah ini dan wanita itu, eksekusi semua yang lain, kata Malang keras. Dia tahu bahwa Ling Dongsing berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, dan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Namun, ia memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi masih ada peluang untuk menang. Mengerti? Semua orang berpakaian hitam menjawab dengan dingin. Mereka mengambil senjata masing-masing dan mengarahkannya ke Ling Dongsing. Ling Dongsing tidak merasa takut, dia berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Jadi bagaimana dia bisa dikuasai oleh beberapa seniman bela diri elemen Gathering Tier tingkat rendah yang hanya memiliki keunggulan dalam jumlah? Dia mendesis panjang dan menyerbu ke arah kelompok berseragam hitam. Malang tidak ikut campur. Sebagai gantinya, dia mulai mengelilingi Ling Han dan berkata, "Saya harus mengakui bahwa Anda mengejutkan saya dengan benar-benar memiliki pil yang dapat menyembuhkan racun, terutama yang dibuat oleh Tuan Racun Kecil. Saya pikir Anda harus mendapatkan harta karun kuno, trofe, pil yang tidak hanya mengandung pil berharga yang dapat membantu seorang seniman bela diri meningkatkan tingkat kultivasinya sangat, tetapi juga pil obat tingkat tinggi yang dapat menyembuhkan semua racun. Jika tidak, tingkat kultivasi Anda tidak akan berkembang begitu cepat. Anda tidak akan memiliki mampu sepenuhnya tanpa cedera baik di bawah pengaruh Origin Shattering Powder. Namun, semua ini sekarang menjadi milikku." Dia mengalihkan pandangan yang dipenuhi dengan keserakahan pada Ling Han. Tapi Ling Han hanya menjawab sambil tersenyum, dan berkata, "Satu-satunya yang bisa Anda dapatkan adalah kematian." "Kurang ajar kau," Malang mengutuk, dan melemparkan dirinya ke Ling Han. Dia ingin menaklukkan Ling Han untuk memaksa Ling Dongsing menyerah. Ling Han secara alami tidak takut. Dengan ding, ia menghunus pedangnya dari sarungnya. Kemudian, dia melemparkan sarungnya ke samping dan mengangkat pedangnya dalam tebasan, menampilkan pedang Qi. "Apa? Sword Qi?" Malang tersentak kaget. Dia segera mundur, dan tidak bisa membantu kerutan yang dalam melintasi alisnya. Dia memandang Ling Han, dan berkata, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan benar-benar berhasil membentuk Sword Qi. Kamu awalnya sampah, namun sekarang kamu bahkan telah berhasil membentuk Sword Qi. Sekarang aku benar-benar semakin berharap, harta karun yang telah kamu peroleh pasti bernilai sangat mencengangkan. Sekarang, aku perlu menunjukkan beberapa kemampuan sejatiku." Dia menarik pedang bengkok dari pinggangnya, mengacungkannya beberapa kali, dan benar-benar menampilkan sekilas sabre Qi juga. Dia mengungkapkan ekspresi arogan, "Kamu bukan satu-satunya yang bisa membentuk Qi. Mereka yang bisa membentuk Qi punya hak untuk bangga pada diri mereka sendiri." Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tidak sabar, "Berapa lama kamu berniat untuk terus mengobrol? Kamu akan menyesal mengatakan kata-kata ini." Malang mengangkat dirinya, pedang bengkok di tangannya ditarik. Siu-siu, sekilas sabre Qi menari. Sepertinya dia telah memukul 2 kali dalam satu saat. Bersama dengan kekuatan yang dia miliki sebagai seniman bela diri di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, kekuatan di balik pukulannya benar-benar mengerikan. Liu Yutong tidak bisa menahan tangannya untuk mengepalkan tangan, mengungkapkan ekspresi cemas. Dia tahu bahwa Ling Han sangat kuat, tetapi Malang bukan Hang Zan. Malang berada di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, yang merupakan 5 seluruh lapisan di atas Ling Han. Menurutnya, celah ini bukanlah sesuatu yang bisa dikompensasi dengan teknik atau pengalaman seni bela diri. Tapi Ling Han terlihat sangat percaya diri sehingga dia tidak tahan untuk menghentikannya. Dia hanya bisa khawatir dari samping, tidak menginginkan apa-apa selain bertarung menggantikannya. Ling Han memberikan pedang panjangnya sekali lagi menebas dan 2 kilatan pedang Qi diluncurkan.
Dua kilatan Sword Ki. Mata Ma Lang akan keluar dari tengkoraknya karena hal ini. Tingkat pemahaman mengerikan macam apa ini? Tapi dia segera mendengus dingin di hatinya. Jadi bagaimana jika Ling Han bisa membentuk dua kilatan Sword Ki? Dia adalah seorang seniman bela diri di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, dan memiliki keunggulan kekuatan yang luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diatasi dengan flash tambahan Sword Ki. Pedang yang dia angkat tidak berubah posisinya, dan tanpa ampun menyerang Ling Han. Ting! Pedang dan pedang itu berbentrokan, tiba-tiba menghasilkan percikan api yang berapi-api karena gesekan antara kedua bilah. Pedang Ki dan saber Ki juga berselisih, tetapi mereka membatalkan satu sama lain. Namun, masih ada flash tambahan pedang Ki yang melanjutkan jalannya menuju Ma Lang. Puh! Darah mekar tiba-tiba di dada Ma Lang. Dia tersandung ke belakang, wajahnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Kamu baru saja masuk ke elemen Gathering Tier, tapi bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan yang luar biasa? Dia tersentak kaget. Ketika pukulan mereka berbenturan, ia berhasil memperkirakan bahwa kekuatan lawannya adalah milik seseorang di sekitar lapisan kelima elemen Gathering Tier. Untuk mendapatkan dari lapisan kedua Body Refining Tier ke lapisan kelima elemen Gathering Tier dalam 2 bulan singkat, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Ma Lang sedikitpun. Karena aku jenius, Ling Han mengayunkan pedangnya, melanjutkan serangannya. Ma Lang mengertakkan gigi, kata jenius adalah sesuatu yang sering dia gunakan, dan sekarang itu diambil oleh orang lain. Dia secara alami sangat tidak senang dengan hal ini, namun lawannya, pada usia 16 tahun, telah berhasil menerobos ke elemen Gathering Tier, dan bahkan berhasil membentuk 2 Flash Sword Ki. Ling Han benar-benar pantas menerima nama jenius. Sial, dia tidak percaya sedikitpun bahwa sepotong sampah tiba-tiba mencapai pencerahan. Pasti karena Ling Han telah memperoleh harta karun misterius yang memungkinkan seorang idiot menjadi jenius. Ini menyebabkan keinginannya untuk mendapatkannya untuk dirinya sendiri melambung lebih tinggi. Ini milikku, matanya memerah, kecemburuan membuatnya marah. Siu, dia menerkam dengan pedang bengkoknya menebas, dan kilatan darah merah menyala. Bunuh Scarlet terlatih, dia berteriak keras. Ini adalah teknik pamungkasnya dan juga salah satu teknik rahasia Stone Wolf Sect yang tidak pernah bisa diajarkan kepada orang lain. Itu adalah teknik kelas kuning tingkat tinggi. Jika dia bukan murid favorit Penatua ke-7, dia tidak akan pernah diajarkan teknik pedang ini ketika dia masih di elemen Gathering Tier, karena ini adalah teknik rahasia yang hanya bisa digunakan oleh sesepuh. Di Stone Wolf Sect, teknik seni bela diri kelas kuning tingkat tinggi adalah teknik rahasia terbaik yang mereka miliki, dan menurut rumor, hanya Sekte Master yang memiliki hak untuk mengembangkan satu-satunya teknik seni bela diri kelas hitam. Batu Serigala Cakar, teknik seni bela diri Black Grade tingkat rendah, itu juga asal-usul nama Sekte Batu Serigala. Cahaya pedang itu agak dingin, dan kilatan saber Ki, serta pedang yang sebenarnya, telah menjadi merah tua dan menyerang ke arah Ling Han dari 2 arah yang berbeda. Ling Han menghunus pedangnya, dan menggunakan seni pedang listrik yang mengejutkan. 2 kilatan Sword Ki menari bersama, dan tidak sedikit pun kurang megah. Melawan Ma Lang belaka, dia masih tidak perlu mengerahkan seluruh upayanya dan menggunakan keempat kilasan pedang Ki. Ting 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 ting, pedang dan pedang itu bentrok berulang kali. Keunggulan kekuatan yang dimiliki Ling Han dengan tambahan Flash Sword Ki sangat jelas. Setiap kali mereka bertukar pukulan, Ma Lang pasti akan dikejutkan oleh kilatan pedang Ki, menyebabkan luka terus muncul di tubuhnya. Ma Lang tercengang sekaligus khawatir, jika semuanya berlanjut seperti ini, Ling Han perlahan akan membuatnya lelah. Yu Zeng, bantu aku, dia berteriak keras. Chapter 45, bunuh mereka semua. Saudaraku, kamu meminta saya untuk membantu kamu menempatkan racun, dan aku sudah melakukannya. Membantu kamu berurusan dengan bocah ini, sepertinya tidak menjadi bagian perjanjian kami, kata Yu Zeng perlahan, seolah-olah dia tidak melihat bahwa Ma Lang menderita. Ma Lang tahu bahwa Yu Zeng juga pria yang tamak, dia tidak lagi tertarik pada manfaat yang dia janjikan sebelumnya. Meskipun dia enggan, dia hanya bisa mengatakan,
bocah ini pasti telah menemukan semacam rahasia-rahasia untuk dapat berkembang dari lapisan kedua tingkat penyulingan tubuh ke tingkat pengumpulan elemen dalam waktu singkat 2 bulan. Dia bahkan telah berhasil bentuk 2 kilasan pedang Ki. Coba pikirkan, betapa berharganya harta karun ini. Mari kita bergabung untuk memaksa bocah ini mengungkapkan harta karun ini, dan kita akan membagi konten antara kita berdua secara sama. Prospek masa depan kita akan tak terkira. Yu Zeng hanya tahu bahwa Ling Han adalah pria muda yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pria ini sangat lemah di masa lalu. Dengan perbedaan yang begitu besar antara masa lalu dan masa kini, itu hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa ia telah mendapatkan semacam harta karun kuno. Bahkan sepotong sampah bisa mendapatkan transformasi yang begitu lengkap. Lalu bagaimana jika dialah yang telah mendapatkan harta karun semacam ini? Napasnya menjadi keras, dan niat membunuh menampakkan dirinya di matanya. Niat membunuhnya bahkan diarahkan ke arah Malang juga. Selama dia berhasil mendapatkan harta karun itu dari Ling Han, dia pasti akan membunuh Malang agar semuanya diam. Baiklah, aku akan membantumu. Saat dia berkata begitu, dia melepaskan bungkusan yang dibawanya di punggungnya. Dari dalam ia menarik 2 belati. Ada cahaya kehijauan yang berkedip dari pisau tajam belati. Mereka telah dicelupkan ke dalam racun yang kuat. Yu Tong, singkirkan dia, Ling Han berkata dengan santai. Mengerti? Liu Yu Tong menjawab. Siu, sosoknya terbang ke depan, membuatnya tampak seperti dewa turun. Terlalu cepat, dalam sekejap, dia sudah muncul di belakang Yu Zeng. Tangan kanannya mendorong tangannya ke atas. Dan Yu Zeng tidak bisa mengendalikan pengoyakan belati yang dipegangnya, yang menyentuh tenggorokannya. Darah berceceran, dan Yu Zeng tersandung kembali. Dia menggunakan satu tangan untuk menekan luka di tenggorokannya sementara yang lain dengan panik mencari di lengan bajunya untuk penawarnya. Tapi wajahnya dengan cepat berubah menjadi hitam, dan ketika dia akhirnya mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya, matanya sudah kehilangan semua tanda kehidupan. Peng! Dia pingsan dengan kepala terangkat, sampai saat terakhirnya, dia masih tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar akan mati di sini, dan lebih jauh lagi, bahwa gadis es yang begitu cantik dan sedingin es itu akan benar-benar memiliki kekuatan yang sedemikian besar sehingga dia bahkan belum berhasil menampilkan teknik tunggal sebelumnya. Kematian, Malang juga sangat terkejut, dia juga tidak membayangkan bahwa Liu Yu Tong akan sangat kuat, dan bahkan dapat langsung membunuh Yu Zeng. Seorang seniman bela diri di lapisan keempat elemen Gathering Tier, dalam satu gerakan. Jenius seperti itu, mengapa dia rela merendahkan dirinya untuk tetap di sisi Ling Han? Kamu masih berani terganggu pada saat seperti itu? Apakah kamu mengeluh bahwa kematian tidak datang cukup cepat? Ling Han tersenyum dingin, dan mengayunkan pedangnya dengan gerakan membunuh. Malang mengangkat pedangnya untuk menangkis dengan panik. Namun masih terpaksa mundur sekitar 7 atau 8 langkah oleh gelombang kejut dari gerakan ini. Luka lain muncul di tubuhnya. Biarkan aku melihatmu pergi. Ling Han mengayunkan pedangnya sekali lagi, seperti pelangi menembus hari, menyajikan gambar yang mempesona. Hari atau matahari, cukup ambigu. Hari ini lebih mungkin, ini adalah langkah terkuat dari Shocking Electricity Sword Arts, bernama Flash Strike. Malang mengertakkan gigi dan mengangkat pedangnya di pari, tapi pedang itu meleset, dan dengan dia hanya berhasil merasakan sakit yang tajam di dadanya. Hatinya telah ditusuk oleh pedang panjang, dan gelombang kejut yang mengerikan yang dihasilkan oleh serangan ini segera meledak hatinya. Seniman bela diri di elemen Gathering Tier memiliki vitalitas yang kuat. Meskipun hatinya telah meledak, dia belum benar-benar mati. Dia terus menatap Ling Han dan mulutnya terbuka dan tertutup beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun dia tidak berhasil menghasilkan suara sama sekali. Setelah pertarungan yang begitu lama, bagaimana mungkin aku belum berhasil melihat gerakanmu? Ling Han tahu apa yang ingin ditanyakan Malang, dan menjawab dengan tenang. Kamu monster sialan, kita baru saja bertarung sebentar, dan kamu sudah benar-benar melihat gerakanku. Malang memuntahkan kutukan di dalam hatinya, dan dia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, tanpa mau menutup matanya dalam kematian. Ling Han menarik pedangnya, dan melirik ke tempat kejadian. Ling Dongxing telah berurusan dengan mayoritas penegak hukum, dan bahkan jika ada di antara mereka yang sangat beruntung untuk menjauh darinya,
Liu Yutong akan segera menangani sisa makanan ini. Sementara itu, Ling Zongquan dan cucunya, Ling Muyun, juga meninggal di bawah pengaruh racun yang kuat. Mata mereka tertuju pada tatapan, dipenuhi dengan kemarahan yang kuat. Meskipun siapa yang tahu siapa yang paling mereka benci, Malang dan Yu Zeng atau Ling Dongxing dan putranya. Dua pengkhianat ini, mereka berhasil dengan mudah. Ling Han punuk. Dia awalnya bermaksud untuk membunuh mereka berdua sendiri. Tidak apa-apa, mereka, setelah semua, klan Ling Clan, mati di tangan orang luar itu baik. Ling Dongxing hanya menghela nafas, lagi pula dia adalah kepala klan, jadi ada banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Mereka secara alami tidak perlu berurusan dengan tubuh itu sendiri. Namun, membunuh seseorang itu mudah. Tetapi berurusan dengan akibatnya, Ling Dongxing agak pusing karenanya. Haner, kamu dan Yutong harus segera pergi sejauh yang kamu bisa. Ling Dongxing telah memutuskan. Dia bisa tetap tinggal dan mati bersama klan Ling, tetapi putranya adalah harapan klan. Paling tidak, dia perlu memastikan bahwa Ling Han tetap aman. Ling Han tersenyum dan berkata, "Ayah, aku tidak melakukan tindakan ini karena dorongan hati. Kita bisa membiarkan Chen Fenglai menangani masalah ini. Begitu banyak orang telah meninggal, dan bahkan ada seorang murid penatua ketujuh. Bisakah dia benar-benar menyelesaikan masalah?" Ling Dongxing bertanya, mengerutkan kening. Demi hidupnya sendiri, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa. Ling Han tertawa. Selain itu, Yutong adalah putri dari klan Liu, salah satu dari 8 klan besar kota kekaisaran. Jika yang terburuk menjadi terburuk, kita dapat mengungkapkan identitasnya. Namun Ling Dongxing masih menggelengkan kepalanya. Dia secara alami menganggap putranya sebagai pemuda terbaik di seluruh dunia, tetapi akankah klan Liu berpikiran sama? Ketika dia ingat bahwa istrinya sendiri juga adalah cicit dari penatua ketiga Intermoon Sekte. Namun pada akhirnya, kesimpulan mereka tragis. Sudah ada contoh sebelumnya. Tetap saja, mereka benar-benar ayah dan anak lelaki sejati. Bahkan wanita yang mereka kenal memiliki status yang begitu tinggi dan mulia. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Sebagai seorang ayah, dia tidak berharap sedikit pun bagi Ling Han untuk mengikuti jejaknya. Benar, Yutong, Ling Han tidak pernah menjadi ayah, jadi dia tidak akan bisa memahami pikiran Ling Dongxing saat ini. Dia melihat bagaimana Ling Dongxing masih terlihat sangat khawatir, dan disalahpahami ayahnya masih mengkhawatirkan masalah sekte Serigala Batu, jadi dia meminta kepastian pada Liu Yutong. Liu Yutong mengangguk. Ekspresinya sangat serius. Ketika Ling Dongxing melihat ini, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengatakan bahwa Liu Yutong sudah mengembangkan perasaan untuk putranya? Semoga ini tidak akan menjadi sepasang kekasih yang bernasib sial. Tidak, ini pasti bukan romansa yang naas. Putranya lebih baik darinya 100.000 kali, dan di masa depan, dia pasti bisa melampaui batasan seni bela diri negara hujan. Jadi apa yang tidak pantas menikahi putri salah satu dari 8 klan besar? Ling Han segera menulis surat pemberitahuan, dan menyuruh seorang kurir mengirimkannya dengan kecepatan penuh ke Stone Wolf Sect, ditujukan kepada Chen Fenglai. Jika Chen Fenglai tidak dapat menangani masalah ini, maka dia benar-benar memiliki solusi alternatif, dan itu adalah Zhu Hexin. Zhu Hexin adalah alkemis Black Grade tingkat rendah. Meskipun dia tidak memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang dia, tetapi di dalam negara hujan, Zhu Hexin memiliki status yang cukup tinggi. Setidaknya dia adalah seseorang yang sekte Serigala Batu pasti tidak berani mempermainkan. Liu Yutong adalah pelayan wanita kecilnya. Akan sangat memalukan untuk dipaksa memanfaatkan latar belakangnya. Chen Fenglai menerima surat itu pada hari ketiga. Ketika dia selesai membaca isi surat itu, dia hampir terkejut sampai pada titik serangan jantung. Berpikir bagaimana mungkin tuan muda ini bisa menjadi pengacau. Dia baru saja membunuh satu Cheng Xiao Yuan, dan sekarang dia juga membunuh Malang dan seluruh tim penegak hukum. Cheng Xiao Yuan baik-baik saja, dia adalah murid Chen Fenglai, dan jadi bagaimana jika dia mati? Tidak apa-apa asalkan Chen Fenglai tidak berniat mengejar masalah. Tapi Malang adalah murid Old Seven, dan juga yang paling baik di antara mereka.
bagaimana dia bisa mengubur lubang ini, tapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena hidupnya terikat pada Ling Han. Ling Han tidak tahu bagaimana Chen Fenglai menangani masalah ini. Dia hanya tahu bahwa 2 hari kemudian, yang terakhir menjawab pesannya dan mengatakan bahwa tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Karena masalah ini sudah diselesaikan, Ling Han memutuskan untuk memasuki Seven Wind Mountains. Masih ada 1 bulan sebelum akhir tahun, dan dia harus mencapai setidaknya lapisan keempat elemen Gathering Tier untuk memiliki kesempatan untuk bersaing untuk tempat pertama di turnamen Da Yuan. Chapter 46. Memasuki 7 gunung angin. The Seven Wind Mountains mencakup area yang sangat luas. Dari timur ke barat, mereka membentang hampir 1000 mil, sementara dari selatan ke utara, mereka menempuh hampir 400 mil. Itu adalah pegunungan terbesar di wilayah utara negara hujan. Ada banyak binatang iblis yang menghuni pegunungan, dan ada juga berbagai macam pengobatan spiritual yang tumbuh di sini. Terkadang, beberapa logam mulia yang dapat digunakan untuk menempa senjata tingkat tinggi juga ditemukan di sini. Akibatnya, ada banyak yang masuk ke sini untuk perjalanan pelatihan, serta banyak yang targetnya adalah banyak harta di tempat ini. Namun, angka kematian tahunan di antara mereka yang memasuki gunung di sini juga sangat tinggi. Beberapa mati di bawah taring binatang iblis. Beberapa mati karena beberapa lingkungan berbahaya tempat mereka berada, sementara ada juga yang dibunuh oleh sesama manusia. Meskipun tidak ada yang benar-benar menghitung jumlahnya, sebagian besar percaya lebih dari setengah dari kematian yang terjadi di Seven Wind Mountains adalah karena dibunuh oleh manusia lain. Oleh karena itu, keberadaan paling berbahaya di dalam Seven Wind Mountains bukanlah jenis binatang iblis, tetapi manusia. Sehari kemudian, Ling Han dan Liu Yutong tiba di Yellow Bridge Town. Dari sini, mereka bisa langsung memasuki pegunungan. Karena perjalanan kali ini cukup jauh, mereka melakukan perjalanan di sini dengan menunggang kuda. Mereka berdua tinggal 1 malam di sebuah penginapan di kota, dan kemudian meninggalkan kuda mereka di penginapan itu sebelum berangkat menuju pegunungan dengan hanya bungkusan sederhana di punggung mereka. Jika mereka tidak dapat kembali dalam waktu sebulan, maka penginapan memiliki hak untuk menjual kuda mereka. Uang yang diperoleh dari penjualan akan menutupi pembayaran ke penginapan untuk memegang kuda mereka selama sebulan. Matahari dini hari menggantung tinggi di langit, sinarnya menyinari tetesan embun yang masih tersisa, memantulkan berbagai warna yang sangat indah dan dengan demikian menghadirkan pemandangan yang penuh kehidupan. Ini adalah pegunungan liar, primitif, dan kolosal. Meskipun ada banyak orang yang mengeksplorasi kedalaman pegunungan setiap hari, dibandingkan dengan pegunungan raksasa ini, jumlah pengunjung yang besar benar-benar tidak signifikan. Saat Ling Han dan Liu Yutong menghirup udara segar di sekitar mereka, mereka berdua mengalami perasaan relaksasi yang tak dapat dijelaskan. Mereka melakukan perjalanan di seluruh pegunungan untuk mencari gua batu yang telah disebutkan dalam rumor. Namun, mereka telah mencari selama 5 hari, dan meskipun mereka menemukan banyak gua, semua gua yang mereka temukan hanya menyebabkan kekecewaan. Itu masuk akal. Meskipun, jika gua itu dapat dengan mudah ditemukan, maka bukankah sudah lama ditemukan oleh orang lain? Langkah Ling Han tiba-tiba berhenti. Dia mendengar beberapa suara pertempuran. "Ayo kita lihat," katanya. Ini adalah kehidupan keduanya, namun dia masih tidak bisa mengubah sifat penasarannya. Mereka mengikuti suara dan dengan cepat tiba di tepi sungai kecil. Di tempat terbuka yang agak jauh di depan mereka, ada 2 kelompok orang yang saat ini terlibat dalam pertempuran mematikan. Ini benar-benar dunia kecil. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia tahu salah satu pihak yang saat ini bertarung. Mereka adalah Liu Dong, Chen Pengju, Zhu Suiyi dan yang lainnya. Mereka telah bergabung sebelumnya di Balance Mountain untuk mendapatkan buah spiritual hijau. Namun, ketika insiden Hang Zhan terjadi segera setelah itu, mereka berlima juga ketakutan. Dia tidak pernah berpikir dia akan melihat mereka lagi di sini. Dari kelompok 5, Liu Dong, Li Hao dan Zhu Suiyi telah berhasil menembus elemen Gathering Tier, sementara Chen Pengju dan Zhou Chang juga berkembang ke lapisan ke-9 Body Refining Tier. Peningkatan mereka sangat jelas. Setelah semua, mereka masing-masing mendapatkan 1 buah spiritual hijau.
Namun, meskipun pihak mereka memiliki 3 seniman bela diri elit di elemen Gathering Tier, mereka masih dirugikan karena pihak lain memiliki 4 seniman bela diri di elemen Gathering Tier. 3 lawan 4, mereka kurang beruntung dalam hal jumlah, menambahkan fakta bahwa mereka baru saja menerobos ke elemen Gathering Tier dan dengan demikian kekuatan mereka masih sangat lemah, jika bukan karena fakta bahwa lawan mereka tampaknya ingin menangkap mereka hidup-hidup, mereka akan sudah lama selesai. Kenapa kamu tidak cepat menyerah untuk menghindari penderitaan terlalu banyak? Salah satu lawan mereka berkata. Ada 4 anggota di pesta lain, dan mereka semua memiliki pandangan yang tajam kepada mereka. Jelas bahwa mereka memiliki banyak pengalaman di bidang ini, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Liu Dong dan kelompoknya tidak membuat jawaban, tetapi terus menjaga pertahanan mereka. Di masa lalu, yang terkuat dari kelompok 5 adalah Li Hao. Itu tidak berbeda sekarang. Dia mengacungkan pedangnya berulang kali, setiap gelombang tanpa gentar oleh celah kekuasaan antara kedua kelompok. Setiap tebasan pedangnya memiliki udara tekad untuk itu. Itu juga berkat kehadirannya bahwa kelompok 5 berhasil bertahan sampai sekarang. Namun dia juga telah menarik perhatian terkonsentrasi dari 2 lawan mereka, Pupu. Dengan 2 pukulan kuat, 2 luka muncul di dada dan punggungnya masing-masing, dan darah berceceran. Li Hao meraung keras dan matanya berubah merah darah, mengungkapkan udara yang semakin gila, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak dari dalam dirinya. Ling Han tidak bisa membantu berseru dengan lembut karena terkejut. Apa itu? Liu Yutong bertanya. Pertarungan pada level ini secara alami tidak pantas mendapatkan perhatian penuhnya. Orang itu benar-benar sangat berbakat, dia hampir bisa membentuk saber ki, kata Ling Han, menunjuk Li Hao. Sabre ki, Liu Yutong tidak bisa tidak terkejut. Apapun ki itu, kekuatan semacam ini sangat sulit untuk dibentuk. Namun, masuk akal bagi banyak seniman bela diri elit bahwa di bawah tekanan emosional yang ekstrim, akan jauh lebih mudah untuk membentuk ki, misalnya kegembiraan atau kesedihan yang ekstrim, atau mungkin pembantaian tanpa akhir, atau mungkin keputusasaan. Namun, dia selalu memiliki sikap dingin, jadi dia tidak pernah mengalami spektrum emosi yang ekstrim seperti itu. Akibatnya, dia belum berhasil membentuk Sword Ki. Menurut pengetahuannya, penatua di klannya telah berhasil membentuk Sword Ki karena kesedihan hebat yang dia alami setelah istrinya meninggal karena suatu penyakit. Sekarang Li Hao benar-benar mencapai titik di mana dia hampir membentuk Saber Ki. Jadi bagaimana mungkin dia tidak kaget sekaligus iri? Ling Han tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu berkecil hati. Dengan bimbingan saya yang hati-hati, kamu juga akan dengan cepat dapat membentuk Sword Ki. Ini bukan hal yang sulit. Baginya, kesulitannya dalam membentuk Sword Rai, sementara menggenggam Sword Heart adalah tantangan sesungguhnya. Bukankah ada yang sulit? Liu Yutong hampir memutar matanya sebagai tanggapan. Di seluruh negara hujan, berapa banyak orang yang benar-benar berhasil membentuk Ki? Bahkan di Liu klannya, hanya ada 7 klan yang berhasil melakukan hal seperti itu. Ling Han tersenyum. Gadis ini secara alami tidak tahu seberapa besar bintang timur itu. Pejuang terkuat dari negara hujan mungkin hanya ada di tingkat bunga mekar. Negara hujan bisa dianggap sebagai tempat terpencil. Di dunia yang lebih luas, ada jenius yang tak terhitung jumlahnya. Pasti tidak akan ada sejumlah kecil dari mereka yang berhasil membentuk Rai dan bahkan hati. Apakah kamu tidak akan membantu mereka? Liu Yutong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ini adalah kesempatan langka pria itu. Jika dia tidak dapat membentuk Saber Ki melalui pengalaman ini, maka waktu berikutnya dia mendapatkan kesempatan semacam ini mungkin 5 tahun, atau bahkan 10 tahun kemudian, kata Ling Han, menggelengkan kepalanya. Biarkan dia menghadapi tekanan yang lebih besar. Liu Yutong sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki pendapat optimis seperti Li Hao. Itu mungkin baginya untuk dibunuh kapan saja di bawah serangan musuh yang kejam dan bukannya membentuk Saber Ki. Jangan meremehkan kehendak dan tekad manusia. Di bawah tekanan yang ekstrim, ada kemungkinan seseorang akan meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ling Han tersenyum. Dia tidak bisa menahan untuk mengingat bahwa dalam kehidupan terakhirnya, dia benar-benar terlalu dilindungi.
Ketika ia mulai melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencari situs-situs kuno, ia menyadari bahwa ia memiliki pemahaman yang lemah tentang kecakapan pertempurannya sendiri yang sebenarnya. Bahaya dan bahaya dari semua situs kuno yang dia kunjungi juga berhasil menempa tekad dan kemauannya yang kuat, serta meningkatkan pengalaman tempurnya. Hanya sejak saat itu dan seterusnya dia benar-benar dapat dianggap sebagai prajurit yang kuat. Sua. Kilatan terang pedang melesat di udara, seolah membuktikan kata-kata Ling Han. Li Hao, yang awalnya dipaksa ke sudut berbahaya, sebenarnya menunjukkan keterampilan pedang yang mengejutkan. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa sebenarnya ada flash yang menyertainya pada saat yang sama pedang itu diacungkan. Tampaknya dia mengacungkan dua pedang sekaligus. Dia tidak mengacungkan dua pedang. Kilatan kedua dari pedang adalah sabre ki. Tak satu pun dari mereka yang bertarung bisa membayangkan bahwa Li Hao akan mampu menampilkan sekilas sabre ki. Salah satu lawannya telah menerima pukulan itu, dan ketika sabre ki melesat, darah segera tumpah dari luka di bahu kiri yang lain. Chapter 47. Petunjuk. Bagus. Moral Liu Dong dan tiga lainnya terangkat oleh pemogokan ini, namun sosok Li Hao terhuyung. Kekuatan asalnya telah lama mendekati titik kelelahan total. Selas terakhir ini, pada kenyataannya, hanyalah keputusasaan dan amarah yang dilepaskannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan membentuk sabre ki dalam serangan ini. Tapi dia tidak lagi bisa melanjutkan pertempuran. Tangan kanannya jatuh ke samping, dan pedang hampir terlepas dari jari-jarinya. Bos, bocah ini sebenarnya bisa membentuk sabre ki, kita pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Salah satu musuh langsung berteriak. Bos dari 4 orang ini adalah pria besar dengan alis dalam yang memiliki 2 jari yang hilang di tangan kirinya. Dia mengangguk dan berkata, bocah ini akan menjadi masalah besar bagi kita di masa depan. Bunuh saja dia kalau begitu. Kita hanya akan memiliki sedikit uang untuk memeras. Hehe, tambahkan saja sedikit uang pemerasan untuk 4 sapi tunai lainnya. Seharusnya cukup untuk menutupi bagian orang ini. Mungkin mayatnya akan bernilai beberapa koin. Mereka berempat berbicara di antara mereka sendiri. Meskipun mereka awalnya terkejut dengan kilatan saber ki Li Hao telah mengungkapkan, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka. Bagaimanapun, dalam pertempuran ini, mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan. Larilah, aku akan menutup retretmu, kawan. Li Hao berkata dalam-dalam menggunakan semua kekuatannya untuk meningkatkan pedang yang masih dia pegang, tatapannya ditentukan. Ceka, kekuatan cinta benar-benar hebat. Ling Han mendecakkan lidahnya sebagai pujian. Dari pertemuan mereka sebelumnya, dia sudah bisa mengatakan bahwa Li Hao menyukai Zhu Suiyi. Alasan dia bisa membentuk kilatan sabre ki sekarang, kemungkinan karena dia khawatir objek perasaannya akan terluka dan menderita, yang mengarah ke pergolakan emosional yang ekstrim. Tentu saja, gejolak emosi yang ekstrim bukanlah keharusan untuk membentuk ki. Namun, dalam kondisi seperti itu, manusia sering dapat sepenuhnya menyadari potensi mereka, sehingga beberapa orang yang memiliki bakat yang cukup akan dapat membentuk ki. Sekarang, bisakah kamu bergerak? Liu Yutong memutar matanya ke arahnya lagi. Dia terus merasa bahwa tindakan orang ini selalu terlalu matang, tidak sedikit seperti yang dilakukan anak berusia 16 tahun. Ling Han bersiul panjang, dan melompat keluar. Ling Han, ketika Liu Dong dan kelompoknya melihatnya, ekspresi mereka pertama-tama adalah sukacita, namun segera diikuti oleh kekecewaan. Itu karena, selama pertemuan mereka di masa lalu, Ling Han hanya berada di lapisan ke-7 dari body refining tier. Sejak saat itu hingga sekarang, hanya 2 bulan yang telah berlalu. Bagaimana mungkin Ling Han berhasil menembus elemen gathering tier dalam periode 2 bulan singkat? Jika begitu, maka bahkan jika dia sekarang berada di lapisan ke-9 dari body refining tier, dia masih tidak akan bisa bertarung dengan seorang seniman bela diri di lapisan pertama elemen gathering tier dengan syarat genap. Ini adalah aturan ketat seni bela diri. Mereka melihat sekeliling sekali lagi, berharap menemukan sosok orang lain,
Liu Yutong adalah seorang seniman bela diri elit di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Jika dia ada di sini, maka mereka semua akan diselamatkan. Ai, Ling Han menghela nafas, dan berkata, raut wajahmu sekarang membuatku sangat sedih. Berat, kamu pikir kamu ini siapa? Bos musuh yang kehilangan jari meneriaki Ling Han. Tatapannya goyah karena dia tidak tahu kehebatan Ling Han, tetapi menilai dari kenyataan bahwa Ling Han hanya berusia sekitar 16 atau 17 tahun, tidak mungkin dia terlalu kuat, kan? Aku Ling Han, putra kepala klan Ling Clan dari Grey Cloud Town. Ling Han memperkenalkan dirinya. Bos, kita punya uang tunai lagi di sini, salah satu antek berkata. Bos dengan jari yang hilang tertawa jahat. Menurut pendapatnya, Ling Han harus menjadi salah satu dari tuan muda manja yang memiliki gagasan berlebihan tentang kemampuan mereka sendiri dan tidak tahu bahaya dari dunia nyata. Berpikir dengan cara ini, dia secara alami tidak akan menganggap serius Ling Han, dan berkata, kamu bocah benar-benar sangat baik terutama memberikan uang kepada kami. Mengapa kamu tidak segera datang ke sini dan menyerah dengan patuh? Hahaha, kelompoknya yang terdiri dari 4 orang tertawa dengan suara parau. Ling Han semuanya tersenyum, dan berkata, aku tidak berpikir kalian berempat sama sekali baik. Mengapa kamu tidak dengan patuh memanjangkan lehermu dan aku akan memberikan tebasan pada kalian masing-masing? Dasar bocah sombong, tipe orang yang paling aku benci adalah tipe tuan muda manja ini. Salah satu antek menerkam Ling Han sambil mengacungkan golok besar dalam garis miring yang ditujukan pada kepala Ling Han. Old Four, jangan terlalu kejam. Itu uang tunai di sana, bos dengan jari yang hilang mengingatkan. Hehe, aku hanya akan memotong lengan bocah ini, kata Old Four, dan ketika golok besar diturunkan, bilahnya turun sedikit miring, dan memang, itu mengarah ke lengan Ling Han. Ling Han menghunus pedangnya, siu, pedang itu melintas, dan golok terbang tinggi ke udara sementara pria bernama Old Four itu juga terpaksa terbang mundur karena gelombang kejut dari pesta Ling Han. Tapi dia baru saja terbang agak jauh ketika kepalanya terpisah dari lehernya, dan aliran darah panas menyembur keluar. Apa? Melihat ini, 3 bandit lainnya tercengang. Liu Dong dan kelompoknya juga kaget mati rasa. Apakah ini benar-benar Ling Han? 2 bulan lalu, pria ini baru saja berada di lapisan ke-7 body refining tier. Belum sekarang, Old Four itu setidaknya harus berada di lapisan kedua, atau bahkan ketiga. Elemen Gathering Tier dan kekuatan individualnya bisa membanjiri mereka dengan mudah. Namun dia terbunuh dalam satu serangan oleh Ling Han. Perbedaan macam apa itu? Karena Ling Han telah menghunus pedangnya, tidak mungkin dia akan berbelas kasih. Sosoknya bergerak dengan tajam dan menyerang bos dengan jari-jari yang hilang dan 2 rekannya yang lain. Old Four pasti terlalu ceroboh. Itu benar. Dia hanya anak nakal kecil. Seberapa kuat dia? Ayo bunuh dia untuk membalas Old Four. Mereka bertiga menerkam sambil mengacungkan senjata masing-masing dan saat pedang mereka melambai dengan liar, mereka menciptakan keributan besar. Sayangnya, di depan Ling Han, mereka semua terlalu lemah. Dari kelompok 3, selain dari bos mereka dengan jari-jari yang hilang yang berada di lapisan ketiga elemen Gathering Tier, 2 lainnya keduanya berada di lapisan kedua. Di depan Ling Han yang kecakapannya sebanding dengan seorang seniman bela diri di lapisan kelima elemen Gathering Tier. Apa yang bisa mereka lakukan? Inilah kendala perbedaan tahapan. Setiap seniman bela diri akan tahu betul seberapa besar abisal, jurang pemisah antara kekuatan satu panggung dan yang berikutnya. Ling Han bahkan tidak harus menggunakan pedang Qi, dia juga tidak perlu menggunakan Shocking Electricity Sword Arts. Mengambil semua peluang yang disediakan oleh celah dalam pertahanan mereka, sua-sua-sua, ia langsung membunuh mereka, satu bandit dengan setiap serangan. Bos dengan jari yang hilang bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memohon belas kasihan sebelum seluruh kelompok benar-benar dilenyapkan oleh Ling Han. Liu Dong dan kelompoknya merasa seperti sedang bermimpi. Mereka kehabisan semua cara yang tersedia dan hanya berhasil bertahan selama lebih dari setengah hari melawan bos dengan jari-jari yang hilang dan antek-anteknya, dan itu sebagian besar karena fakta bahwa mereka ingin menangkap Liu Dong dan kelompoknya hidup-hidup untuk pemerasan. Tapi apa yang dilakukan Ling Han? Dia membunuh mereka, satu musuh dengan satu serangan, seolah-olah itu sepotong kue. Di masa lalu, memang sudah ada jarak antara kecakapan pertempuran mereka,
tetapi bagaimana bisa menjadi begitu kolosal? Ling Han, tidak, Kakak Ling, terima kasih. Ini benar-benar berkat kamu, kalau tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Mereka tertegun sejenak sebelum buru-buru berkumpul di sekitar Ling Han untuk berterima kasih padanya. Ling Han tersenyum dan berbasa-basi dengan mereka. Liu Yutong juga keluar dari balik semak-semak dan suasananya dengan cepat menjadi hidup. Kenapa kalian di sini? Ling Han bertanya. Seven Wind Mountains ini sangat berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa ada rumput naga bumi dan ular naga skala merah di sini, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan datang ke tempat ini. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa binatang iblis di Spiritual Ocean Tier tidak akan tiba-tiba merasa ingin berjalan-jalan di sekitar wilayah binatang iblis lemah? Turnamen Da Yuan akan segera dimulai dan jadi kami ingin melakukan sebanyak yang kami bisa untuk meningkatkan kemampuan individu kami. Kami datang ke sini untuk melihat apakah kami cukup beruntung untuk mengambil beberapa obat spiritual yang tumbuh di semua tempat di sini. Kata Chen Pengju. Ling Han tidak bisa menahan tawa yang keras dan berkata, apakah kalian mungkin berpikir bahwa hanya karena kamu menemukan tanaman buah spiritual hijau kembali di Balance Mountain, langit memandang baik pada kamu dan kamu juga akan bisa mendapatkan sejumlah besar di sini? Liu Dong dan kelompoknya tampak malu. Zhu Suiyi cemberut dan berkata, jangan ingatkan kami. Kami benar-benar sangat sial kali ini. Tidak hanya kami tidak menemukan obat spiritual, kami bahkan tidak sengaja jatuh ke gua yang memiliki berat yin qi, ada tulang, manusia dan hewan, berserakan di semua tempat. Ling Han memulai. Tidak mungkin kelima orang ini secara kebetulan jatuh ke dalam gua yang dihuni ular naga berskala merah kan? Jika itu benar, maka keberuntungan mereka memang luar biasa baik. Chapter 48. Dan ular yang besar. Di mana gua itu? Ling Han bertanya. Tunggu, kamu mau pergi ke tempat iblis itu? Liu Dong segera berteriak. Ling Han tersenyum lembut dan berkata, bukankah kalian di sini untuk mencari pertemuan yang menentukan? Mungkin ada satu di tempat itu. Oh, itu benar. Kalian mungkin tidak berani terlalu jauh ke dalam gua itu, kan? Tentu saja tidak. Ada tulang di mana-mana. Itu tampak seperti kuburan massal. Begitu kita melihatnya, kita melarikan diri. Sebagai seorang gadis, Zhu Suiyi tentu saja tidak perlu takut mengatakan kata-kata seperti itu akan membuat Ling Han menertawakan mereka. Kalian benar-benar beruntung, Ling Han mengangguk. Jika orang-orang ini bahkan sedikit lebih penasaran dan berkelana lebih dalam ke gua untuk melihat makhluk seperti apa yang melahap orang-orang dan hewan-hewan ini, mereka kemungkinan besar tidak akan pernah keluar. Apakah benar-benar ada peluang besar di sana? Cheng Pengju bertanya sedikit berharap. Saat ini, hanya dia dan Zhou Chang belum menerobos ke elemen Gathering Tier. Mungkin, Ling Han mengangguk. Gua itu bisa jadi sarang ular naga skala merah, atau mungkin sejenis binatang buas jahat lainnya. Karena dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, sulit untuk membuat tebakan yang akurat. Ketika dia melihat semangat muncul di wajah mereka berlima, dia berkata, namun, peluang besar biasanya berjalan seiring dengan bahaya besar. Kalian harus memikirkannya dengan cermat. Mereka berempat bertukar pandang dan, setelah beberapa saat, mereka akhirnya berkata, setidaknya kami akan membawamu ke gua itu untuk saat ini. Kelompok itu berangkat di jalan mereka, dan Ling Han berkata kepada Li Hao, selamat. Sekarang Anda telah membentuk sabreki, Anda dapat dianggap telah akhirnya melangkah ke langkah pertama dari jalan pengguna pedang saber. Sabreki, ketika Ling Han mengatakan ini, Liu Dong dan yang lainnya diingatkan bahwa serangan terakhir Li Hao benar-benar berhasil membentuk kilatan sabreki. Liu Dong, Chen Pengju dan Zhou Chang sangat iri, sementara Zhu Suiyi, Li Hao tertawa dengan cara yang sederhana. Sebelum dia bahkan memulai jalur kultivasinya, dia sudah berlatih keterampilan pedang. Dia telah membenamkan dirinya di jalur pedang selama 13 tahun, dan keinginan terdalamnya adalah untuk dapat membentuk sabreki. Sayangnya, dia tidak pernah berhasil melakukannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi berkat tersembunyi, memungkinkan dia untuk membentuk sabreki dalam keadaan berbahaya seperti itu.
mulai sekarang dan seterusnya, jalan seni bela dirinya pasti akan cerah di luar imajinasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa bahkan jika dia pergi ke Akademi Huyang dan memamerkan sabre ki-nya di sana, dia pasti akan dengan senang hati disambut sebagai murid. Kakak Ling, mari kita berdebat. Li Hao tidak bisa menahan perasaan semangat juangnya naik. Namun, Anda tidak diizinkan untuk menggunakan kemampuan penuh Anda. Jika tidak, kekuatan Anda akan terlalu kuat. Ling Han tidak setuju atau menolak. Dia hanya menghunus pedangnya dan memberinya gelombang cahaya. Sua, 2 kilatan pedang Ki muncul dalam tarian. Li Hao langsung membuka mulutnya dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pernah membandingkan diriku dengan orang aneh sepertimu lagi." Itu benar. Orang ini benar-benar aneh. Membandingkan dirimu dengan dia sebenarnya mencari masalah. Liu Dong dan 3 lainnya berkata masing-masing. Semuanya benar-benar yakin oleh Ling Han. Namun Ling Han tidak begitu mudah puas. Pedang Ki hanyalah langkah pertama di jalur pedang. Masih ada pedang Rai dan pedang hati setelah itu. Dalam kehidupan terakhirnya, dari 7 prajurit utama Heaven Tier, salah satunya adalah keberadaan seni pedang yang paling terhormat. Dia mulai berlatih dengan pedang pada usia 7 tahun, membentuk pedang Ki pada usia 10 tahun, membentuk pedang jantung ketika dia berusia 17 tahun, dan akhirnya membentuk pedang jantung pada usia 33. Dia benar-benar seorang Grandmaster seni pedang. Kehidupan pertamanya selesai dan berakhir. Dia telah menaruh semua perhatiannya di jalur alkimia, dan menjadi seorang kaisar alkimia, seseorang yang belum pernah muncul dalam buku-buku sejarah dan kemungkinan tidak akan pernah lagi. Dia adalah pria yang kompetitif. Karena dia sudah memutuskan untuk berkonsentrasi pada jalur seni bela diri dalam kehidupan ini, maka dia ingin juga menjadi kaisar sejati seni bela diri. Dayuan City terlalu kecil, dan negara hujan itu sendiri juga terlalu kecil, sehingga bahkan mereka yang hanya berhasil membentuk pedang atau sabre ki akan dipuji sebagai jenius luar biasa. Mereka tidak terlalu jauh dari gua itu. Maka, setelah setengah jam, mereka tiba di muka tebing, yang ditutupi lumut basah. Karena tebing itu menghadap jauh dari cahaya, mereka tampak berwarna hijau gelap. Itu di sana, Zhu Suiyi berkata, menunjuk ke salah satu sudut tebing. Ling Han melirik dan melihat ada pintu masuk gua yang sangat tidak mencolok di sana. Jika Zhu Suiyi tidak sengaja menunjukkannya kepadanya, dia pasti akan melewatkannya. Kalian tunggu di sini, aku akan melihatnya. Dia mengambil lompatan besar dan masuk ke gua. Lingkungan di sini sangat lembab, dan tanahnya licin. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin tergelincir dan meluncur ke bawah gua. Dia dengan hati-hati maju, mengamati sekelilingnya dengan hati-hati dan memperhatikan jejak atau petunjuk. Segera dia tiba di dasar gua dan menemukan gua raksasa. Ada tulang di mana-mana, dan seperti yang dijelaskan Zhu Suiyi, mereka adalah tulang manusia dan binatang buas. Mereka mengeluarkan bau busuk. Jika ada orang lain yang melihat pemandangan seperti itu, dia mungkin akan berbalik dan lari kembali ke tempat asalnya. Ling Han mencari dengan hati-hati dan segera, di antara tumpukan tulang, menemukan skala merah tua. Itu memang ular naga skala merah. Dia akhirnya bisa memastikannya. Dia mulai mencari lagi dan akhirnya menemukan lorong di salah satu sudut gua. Langit-langit lorong itu hanya setinggi-tinggi manusia normal dan juga hanya cukup lebar untuk memungkinkan satu orang masuk pada suatu waktu. Bau busuk yang lebih kuat terus mengalir dari dalamnya. Orang besar itu seharusnya tidur di dalam. Ling Han melihat skala di tangannya, dilihat dari ukurannya. Itu pasti berasal dari ular naga bersisik merah. Dia membengkokkannya, tetapi skalanya tidak terbelah dua. Memang, ular naga berskala merah memiliki benang darah naga di garis mereka. Itulah mengapa sisik mereka akan sangat sulit. Kalau tidak, binatang iblis di elemen Gathering Tier pasti tidak bisa memiliki pertahanan yang kuat seperti itu. Dia mundur dari gua, membawa Liu Dong dan yang lainnya ke tempat yang lebih jauh dan berkata, gua itu adalah sarang ular naga skala merah. Ular naga skala merah? Liu Dong dan kelompoknya terkejut. Red Scarlet Dragon Snake adalah binatang iblis di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Selain itu jauh lebih kuat daripada binatang iblis biasa di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier.
Itu pasti layak nama Raja Beast di antara binatang iblis tingkat pengumpulan elemen. Inti bagian dalam dari ular naga dapat digunakan untuk menyusun pil Transcending Origin. Satu pil akan memungkinkan pengguna untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri oleh satu lapisan. Namun, itu hanya efektif untuk seniman bela diri yang tingkat kultivasinya di bawah keempat. Lapisan elemen Gathering Tier, Ling Han mengungkapkan manfaatnya terlebih dahulu. Lalu dia berkata, "Bagaimana? Apakah kalian masih ingin melanjutkan?" Petik 2. Liu Dong dan kelompoknya semua tampak ragu-ragu. Di satu sisi, mereka semua mendambakan kekuatan yang lebih besar. Tetapi di sisi lain, Red Scarlet Dragon Snake bukanlah lawan yang mudah. Jika mereka tidak hati-hati, mereka tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan inti batin binatang itu, tetapi juga menjadi mangsa ular besar, dan tulang mereka akan bergabung dengan tumpukan yang semakin meningkat di gua. Ling Han hanya menatap mereka dengan senyum lembut. Sebenarnya, karena dia berani pergi ke sini, maka tentu saja dia yakin akan kemampuannya untuk menangani Red Scarlet Dragon Snake. Ini adalah ujiannya untuk mereka berlima. Karena kelima orang ini telah membawanya ke sarang ular naga berskala merah, dia ingin memberi mereka hadiah besar. Namun, ini akan tergantung pada apakah mereka memiliki keberanian untuk mendapatkan kesempatan ini atau tidak. Ekspresi pada mereka berlima dengan sangat cepat berubah menjadi penampilan yang ditentukan, dan mereka berkata, "Ayo lakukan." Jika kita bisa mencapai lapisan keempat elemen Gathering Tier, maka kita akan memiliki kesempatan untuk masuk ke 10 peserta teratas turnamen pada akhir tahun. Kita akan bisa masuk ke Akademi Hu yang kemudian. Kita harus mengambil risiko. Ling Han mengangguk dan berkata, "Tidak ada penyesalan. Kami pasti tidak akan menyesalinya." Mereka berlima berkata dengan keras bersamaan. "Baiklah, maka inilah misi untukmu. Pergi menangkap domba wol cerah dan membawanya ke sini," kata Ling Han. Domba wol cerah, Liu Dong dan yang lainnya menatap kosong. Bright Wool Shape hanyalah binatang iblis dari Body Refining Tier dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Untuk apa Ling Han makhluk seperti itu? Ling Han tersenyum dan berkata, "Bright Wool Shape adalah makanan favorit dari Red Scarlet Dragon Snake." Chen Pengju belum mencapai kesimpulan. Dia dengan samar bertanya, "Mengapa kita harus memberi makan ular besar itu?" "Bodoh." Zhu Suiyi segera mengetuk kepalanya. "Jika kita menempatkan semacam obat di tubuh domba wol cerah, maka bukankah itu akan berakhir di perut ular besar itu?" "Oh, itu benar." Chen Pengju menggaruk kepalanya. Ekspresinya yang tiba-tiba tercerahkan menyebabkan semua orang tertawa keras. Chapter 49. Melawan Ular Naga. Semua orang melanjutkan untuk melaksanakan tugas yang ditugaskan. Liu Dong dan kelompoknya pergi untuk berburu domba wol cerah sementara Ling Han mengambil berbagai bahan obat, bersiap untuk membuat obat tertentu. Itu hanya seorang kaisar alkimia seperti Ling Han yang bisa menangani bahan obat dengan cukup baik untuk dapat membuat obat yang ditargetkan secara khusus terhadap makhluk tertentu. Obat yang ia buat sekarang bisa dianggap tidak berbahaya bagi makhluk hidup lain, tetapi untuk Red Scarlet Dragon Snake saja itu mematikan. Dalam banyak situasi, alkemis juga merupakan ahli racun. Misalnya, Tuan Racun Kecil, Yu Zheng. Namun, kemampuannya jauh di bawah kemampuan Ling Han. Meskipun domba wol terang bukanlah binatang iblis yang kuat, dagingnya sangat lezat. Itu bukan hanya mangsa favorit banyak binatang iblis lainnya, itu juga dianggap sebagai makanan lezat bagi manusia. Akibatnya, populasi mereka di daerah itu berkurang, bukan hal yang mudah untuk menemukannya. Setelah 3 hari penuh berlalu, Liu Dong dan kelompoknya akhirnya kembali. Chen Pengju membawa makhluk yang tampak seperti kambing gunung di punggungnya. Itu memiliki mantel wol cantik yang tampak seperti brokat terbaik. Mereka akhirnya menangkap domba wol cerah. Ling Han memberi makan obat yang telah ia buat ke Bright Wool Shape sebelum membuat luka di salah satu kakinya. Dia kemudian melemparkannya ke sarang Red Scarlet Dragon Snake. Indera penciuman ular besar itu cukup kuat. Bau darah pasti akan membuatnya terbangun dari tidur nyenyaknya, dan karena Bright Wool Shape adalah makanan favoritnya,
ia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak keluar untuk menikmati makanan besar lainnya bahkan jika sudah penuh. Mengapa mereka harus menggunakan mangsa yang hidup? Itu karena setiap ular naga skala merah sangat berhati-hati. Kecuali jika mangsanya adalah sesuatu yang telah membunuh dirinya sendiri, itu pasti tidak akan memakannya. Setelah Ling Han keluar dari gua, dia mundur dengan yang lain agak jauh. Mereka bersembunyi di balik batu besar di dekatnya sehingga ular besar itu tidak akan menemukan keberadaan mereka begitu keluar dari gua. Tidak lama kemudian, mereka merasakan tanah bergetar di bawah mereka, seolah-olah ada binatang raksasa yang mengamuk di dekatnya. Itu adalah ular naga bersisik merah. Peng! Seekor ular raksasa berwarna merah melambai keluar dari pintu masuk gua seolah-olah itu adalah panah yang ditembakkan dari busur. Diameternya lebih besar dari ember, dan juga sangat panjang. Apapun yang mereka bisa lihat dari tubuhnya sudah mendekati 100 meter, namun masih belum ada tanda-tanda ujung ekornya. Ada 2 selaput halus yang menonjol dari leher ular besar itu. Saat ini, kedua membran itu bergetar, menghasilkan suara wuh yang aneh. Akhirnya, seluruh tubuh ular besar itu keluar. Panjang totalnya sekitar 200 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik merah. Setiap skala adalah tentang ukuran tutup mangkuk. Tampaknya sudah gila dan terus-menerus menyumbat ke segala arah. Ekor panjangnya seperti cambuk, menghancurkan banyak batu-batu di sekitarnya saat mengamuk. Kenapa makhluk itu belum mati karena racun? Liu Dong dan kelompoknya tersentak kaget. Mereka benar-benar tidak dapat memahaminya. Duh! Itu adalah binatang iblis di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen. Selain itu, ia telah mewarisi sedikit pun garis keturunan naga, dan telah diakui sebagai penguasa di antara binatang iblis dari Tier. Bagaimana bisa mati dengan mudah, kata Ling Han, menggelengkan kepalanya. Jika sesederhana itu untuk membunuhnya, dia tidak perlu menunggu sampai dia mencapai periode puncak lapisan pertama elemen Gathering Tier untuk datang ke sini. Oh, tidak. Itu sudah memperhatikan kita. Ular besar itu memiliki indera penciuman yang sangat kuat, jadi bahkan jika Ling Han dan yang lainnya menyembunyikan diri di suatu tempat di bawah angin itu, ular itu masih menemukan keberadaan mereka. Itu segera menenun tubuh raksasa itu dan menyerbu ke arah mereka. Sisi lidah ular besar itu berkedip dan 2 selaput di sisi lehernya bergetar, menghasilkan suara aneh. Bau busuk tercium di atas. Yu Tong, mari bergabung. Kita harus menahannya. Ling Han sama sekali tidak merasa takut. Dia hanya menarik pedangnya dan melemparkan dirinya ke depan. Liu Yutong tidak menanggapi. Dia hanya mengikuti Ling Han dengan cermat, dan untuk pertama kalinya, menarik senjata pilihannya. Dia juga pengguna pedang. Mereka berdua bekerja bersama dengan pedang mereka diacungkan dalam tarian, yang ditujukan untuk Red Scarlet Dragon Snake. Secara teoritis, Liu Yutong juga telah mencapai lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, jadi dia seharusnya tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan ketika menghadapi ular besar ini. Namun, Red Scarlet Dragon Snake memiliki seutas garis keturunan naga, jadi baik dalam hal kekuatan atau pertahanan, itu masih lebih kuat daripada yang lain di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Bahkan Liu Yutong tidak memenuhi syarat untuk bertarung langsung. Itu adalah penguasa tingkat kultivasi ini, dan hanya penguasa tingkat lainnya yang memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 1. Ling Han memiliki 5 elemen origin nuklei dan kekuatannya hampir sama dengan yang dari tingkat kultivasi yang sama, jadi dia memang memiliki hak untuk nama penguasa. Masalahnya adalah tingkat kultivasinya saat ini masih terlalu rendah. Bahkan jika mereka berdua bekerja bersama, mereka masih dipaksa untuk melompat dan menghindar ke segala arah, membuktikan kekuatan besar yang dimiliki ular ini. Bersabarlah, itu sudah diracuni, jadi tidak bisa bertahan lebih lama. Tapi kita pasti tidak bisa membiarkannya lari, kata Ling Han. Liu Yutong mengangguk. Ling Han menggunakan semua kemampuannya, dan setiap gelombang pedangnya akan membentuk 4 kilasan pedang Qi. 4 luka muncul di tubuh Red Scarlet Dragon Snake. Di sisi lain, pedangnya yang sebenarnya bahkan tidak berhasil menembus sisik ular besar. Ini adalah kekuatan Sword Qi,
dan ini juga mengapa itu adalah sesuatu yang akan sangat dihormati oleh setiap pendekar pedang terhormat. Dan ketika mereka melihat 4 kilatan pedang Killing Han baru saja ditampilkan, Liu Dong dan kelompoknya benar-benar terpana, mulut mereka ternganga, mereka benar-benar terdiam. Namun, serangan balik ular besar itu juga sangat cepat dan ganas. Ekornya mencambuk dan batu-batu yang hancur menembakkan kekuatan yang menakutkan, menyebabkan bintik-bintik berdarah terus muncul di tubuh Ling Han. Ling Han bahkan tidak membuat suara kesakitan saat ini. Sebaliknya, dia mulai menstimulasi darah Lone Wolf di dalam tubuhnya. Weng, Five Elements Origin Nuclei dalam dantiannya mulai berputar dengan kecepatan yang lebih besar, menyebabkan kekuatannya meningkat. Pada saat yang sama, sirkulasi gulir surga yang tidak dapat dihancurkan memungkinkan luka-lukanya mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Peredaran kedua teknik yang berbeda ini, bersama dengan pertempuran sengit yang dia alami sekarang, menyebabkan kekuatan asal dalam tubuh Ling Han dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Untuk orang lain yang bertarung dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin bisa bertahan selama sekitar setengah jam, tetapi untuk Ling Han, 10 menit sudah batasnya. Tapi, dia sudah lama mengantisipasi situasi ini dan menyiapkan sejumlah besar pil asal kembali tingkat menengah untuk dirinya sendiri. Jika dia mulai merasa bahwa kekuatan asalnya mengalir keluar, dia akan mengambil salah satu pil. Seharusnya tidak ada masalah baginya untuk terus berjuang selama sekitar 20 menit dengan persediaan pilnya saat ini. Mereka harus menahan ular besar itu, karena dia telah meramu obat untuk membidik ular naga berskala merah. Ular itu memiliki sifat yin, jadi dia telah menyiapkan toko besar bahan-bahan obat yang memiliki sifat yang atau memiliki penyelarasan api, menyebabkan yin dan yang di dalam tubuh ular berkonflik, merusak kekuatan kehidupan ular naga skala merah. Tetapi itu juga sangat mudah untuk menyembuhkan racun ini. Selama ia menyelam ke sungai, menggunakan air untuk memadamkan api yang berkobar di dalam tubuhnya, ia akan dapat pulih sepenuhnya setelah 3 atau 4 hari hanya dengan beristirahat. Di bawah pengaruh nalurinya, Red Scarlet Dragon Snake pasti akan pergi mencari air. Jadi mereka harus menghentikannya di sini dengan segala cara. Jika bukan karena ini, Ling Han akan memiliki seluruh kelompok bersembunyi di tempat yang lebih jauh dan menunggu ular naga skala merah mati sebelum kembali untuk mengumpulkan hadiah mereka. Setelah pertempuran berlangsung untuk sementara waktu, kemarahan awal ular besar itu berlalu dan sebaliknya menjadi gelisah. Rasanya seperti neraka mengamuk di dalam tubuhnya, menyebabkannya merasakan tekanan kematian mendekat. Dia tidak lagi menyerang dengan ganas tapi kepalanya malah berbalik, berniat untuk melarikan diri. Kamu pikir kemana kamu pergi? Ling Han dengan cepat melambaikan pedangnya dalam tebasan. Dia telah memasuki Seven Wind Mountains pertama untuk Earth Dragon Grass, dan kedua, untuk inti bagian dalam dari ular besar ini sehingga dia bisa membuat pil kebon Transcending Origin. Jika dia ingin meningkatkan level kultivasinya dalam waktu singkat, dia harus bergantung pada dukungan eksternal dari pil obat ini. Ular besar itu melambaikan ekornya, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Meskipun ekornya tidak langsung mengenai Ling Han, gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan Ling Han terbang mundur. Lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier memang kuat. Ling Han merasa sedih. Semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk melewatkan level kultivasi ketika menantang seseorang. Elemen Gathering Tier masih baik-baik saja. Tetapi begitu dia mencapai Gusing Spring Tier, bahkan perbedaan satu lapisan akan menjadi abisal, jurang yang tak terukur. Jika dia, dengan level kultivasi dari lapisan pertama Gusing Spring Tier, bertarung melawan lawan di lapisan ke-9 Gusing Spring Tier, dia akan langsung dilenyapkan dalam satu gerakan. Tidak mungkin dia bisa memperpanjang pertempuran bahkan lebih lama lagi. Liu Yutong menghasilkan peluit ringan saat pedang panjangnya melambai bebas seperti hujan, dan seni pedang kelas kuning tingkat tinggi terbuka, serangannya seperti hujan, dan secara efektif menangkis serangan Red Scarlet Dragon Snake. Chapter 50. Pedang yang menakjubkan. Ling Han dan Liu Yutong sudah mulai minum pil seperti orang gila. Pil-pil yang diminum Ling Han membantunya mengisi kekuatan aslinya, sementara yang dikonsumsi Liu Yutong dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan luka. Bentrokan langsung dengan jenis binatang iblis ini praktis mencari kematian, dan dia sudah menderita luka dalam yang cukup besar dalam beberapa menit pertempuran singkat.
Untungnya, pil yang dibuat Ling Han memiliki kualitas yang sangat baik dan memungkinkannya mempertahankan kehebatan pertempurannya dalam kondisi terbaiknya. Selain itu, karena darah Lone Wolf, kecakapan pertempurannya masih terus meningkat. Ling Han telah mengajarkannya padanya beberapa waktu yang lalu. Dengan kecakapan pertempuran yang semakin meningkat yang dia miliki semakin ditingkatkan oleh sirkulasi darah Lone Wolf, Liu Yutong bisa menangani bentrokan langsung dengan Red Scarlet Dragon Snake. Jika Red Scarlet Dragon Snake tidak diracuni, maka yang kalah dalam pertarungan ini pastilah Ling Han dan Liu Yutong. Tetapi segalanya berbeda sekarang. Mereka hanya perlu bertahan selama 20 menit. Saat pertempuran berlanjut, Red Scarlet Dragon Snake menjadi semakin panik. Konflik antara Yin dan Yang di tubuhnya menjadi semakin intens, dan sudah ada banyak tempat di tubuhnya yang meledak. Darah berwarna hijau berceceran di mana-mana. Itu memiliki sifat korosif, jatuh di atas bebatuan berserakan. Darah benar-benar melelehkan batuan dengan sangat cepat. Ada juga gas beracun yang melayang-layang di udara yang bisa dengan mudah meracuni dan membunuh seorang seniman bela diri di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Jika itu tidak memiliki kemampuan yang menakjubkan seperti itu, bagaimana itu bisa diberi label penguasa elemen Gathering Tier? Penguasa, tentu saja, tak terkalahkan. Sayangnya, itu telah menemui Ling Han. Ling Han dan Liu Yutong telah mengambil penawar racun, dan racun yang kuat hanya menyebabkan mereka merasa sedikit pusing, tidak memiliki terlalu banyak efek pada kecakapan pertempuran mereka. Sisi Red Scarlet Dragon Snake dapat merasakan kematian mendekat dan mulai berusaha melarikan diri dengan gegabah. Di matanya, ia hanya perlu menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, dan kemudian berurusan dengan dua manusia yang tidak penting ini akan mudah. Liu Yutong juga sangat marah. Dia mengayunkan pedang panjangnya seperti memegang pelangi di tangannya, seolah-olah dia adalah dewi pertempuran yang menunjukkan keindahan kepahlawanannya. Ular agung melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, sementara Ling Han dan Liu Yutong melakukan yang terbaik untuk menghentikannya melarikan diri. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, ular naga skala merah pasti tidak akan tertipu di waktu berikutnya dan mereka harus menunggu sampai Liu Yutong menerobos ke Gusing Spring Tier sebelum datang lagi. Sebuah sungai besar muncul agak jauh di depan. Ular naga skala merah tampaknya mengerti bahwa air sungai akan menyembuhkan racunnya dan langsung menjadi energi, meningkatkan kecepatan pelariannya. Bahkan jika itu menderita serangan dari Liu Yutong, itu tidak berusaha melakukan serangan balik sekalipun. Tampaknya ia telah membuat keputusan untuk melakukan yang terbaik untuk menyelinap ke sungai. Kilatan tekad mutlak melintas di mata Liu Yutong saat dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan dengan ringan berteriak, "Satu pedang seni bela diri surga menentukan semesta." Siu, dia melambaikan pedangnya, dan itu seolah-olah pengguna dan pedang itu sama, menebas ke arah leher ular naga skala merah. Ekspresi Ling Han berubah dan dia berteriak keras, "Jangan gegabah. Tebasan ini terlalu kuat dan Red Scarlet Dragon Snake tidak berani menerimanya langsung. Kalau tidak, itu sangat mungkin bahwa ular besar akan dibunuh oleh tebasan yang satu ini." Itu mendesis keras dan tubuh ular cepat melingkar di tempat, menyembunyikan kepalanya di dalam tubuh melingkar untuk melindunginya. Pedang panjang diturunkan dengan cepat dalam tebasan, dan kilatan pedang Qi terungkap, yang sebenarnya memotong tubuh ular naga skala merah menjadi dua. Darah hijau langsung menyembur keluar seperti pegas. Ular besar itu berputar di tanah dengan kesakitan. Hampir sepertiga tubuhnya di dekat ekornya benar-benar telah dipotong oleh tebasan pedang Liu Yutong ini. Sosok halus Liu Yutong goyah, dan dia jatuh ke tanah. Ling Han dengan cepat melompat untuk menangkap keindahan es sebelum dia menyentuh tanah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu gila? Kamu benar-benar meremas Origin Nucleus dengan paksa untuk meningkatkan kehebatan pertempuranmu sendiri. Jika meledak, kamu akan kehilangan nyawamu. Aku berhasil membentuk Sword Qi, tahukah kamu? Aku membentuk Sword Qi." Liu Yutong berkata dengan lemah, tapi bersemangat. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di kepalanya, dan itu adalah untuk menghalangi Red Scarlet Dragon Snake. Dia tidak bisa mengecewakan Ling Han. Dengan dukungan keyakinan ini, dia benar-benar menembus batasnya sendiri dan berhasil membentuk Sword Qi. "Kamu gadis bodoh, jika kamu berani melakukan hal seperti ini lagi, aku akan menamparkan pantatmu."
Ling Han mengangkat Liu Yutong ke punggungnya. Energi Red Scarlet Dragon Snake sekarang hampir habis. Meskipun sungai itu tidak terlalu jauh, ia tidak bisa lagi mencapainya. Rona merah muncul di wajah Liu Yutong yang cantik dan dingin. Tetapi dia menempelkan wajahnya ke punggung Ling Han. Mendengar detak jantungnya yang kuat, pikirannya kosong dari segala pikiran yang menyimpang. Red Scarlet Dragon Snake masih berputar-putar di tanah. Namun tingkat pergerakannya menjadi semakin kecil. Akhirnya, itu tidak lagi membuat gerakan apapun. Namun Ling Han tidak melakukan gerakan impulsif. Seekor kelabang mati tetapi tidak pernah jatuh, dan ular itu sangat panjang. Selain itu, ular naga skala merah ini dianggap dalam jajaran raja. Kakak Ling, Liu Dong dan kelompoknya berlomba. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan, dan ketika mereka melihat Ling Han, seolah-olah mereka sedang melihat semacam monster. Bagaimana mungkin mereka tidak heran? Meskipun Red Scarlet Dragon Snake telah diracuni, kecakapan pertempurannya tidak melemah. Ling Han sebenarnya berhasil bertarung dengannya untuk waktu yang lama. Bahkan jika kekuatan penyerang utama adalah Liu Yutong, ini masih merupakan prestasi yang luar biasa. Jika itu adalah mereka di tempatnya, satu cambuk dari ekor ular besar mungkin akan cukup untuk membuat mereka semua mati dalam sekali jalan. Apakah Nona Liu baik-baik saja? Mereka bertanya. Dia seharusnya baik-baik saja. Ling Han tersenyum. Dengan kaisar alkimia seperti dia di dekatnya, selama dia masih memiliki satu nafas dalam dirinya, tidak mungkin dia akan mati. Dia baru saja akan meminta Liu Dong dan kelompoknya mengawasinya dan ular sementara dia memasuki gua untuk memetik rumput naga bumi ketika dia tiba-tiba melihat beberapa orang keluar dari semak-semak di tepi sungai. Total ada 6 orang, dan yang memimpin adalah seorang pria muda. Yang lain adalah 5 pria berpakaian serba hitam dan tampaknya dari berbagai usia. Dari kelihatannya, mereka adalah antek-antek pemuda itu. Hahaha, ini sebenarnya Red Scarlet Dragon Snake. Pria muda itu menggosok tangannya dan tertawa keras. Itu sebabnya aku bilang kita harus datang ke sini dan memeriksa hal-hal ketika kita mendengar keributan. Kami benar-benar menemukan hal yang baik. Nasib baik Tuan Muda setinggi langit. Kelima pria berbaju hitam berkata serempak, memamerkan kemampuan mereka untuk mendapatkan bantuan. Cepat bawa kembali ular besar ini untukku. Aku akan membiarkan kakek melihat betapa hebatnya aku. Pemuda itu segera memerintahkan. Mengerti. Kelima pria berpakaian hitam berjalan menuju tempat Red Scarlet Dragon Snake berbaring. Keenam dari mereka berbicara di antara mereka sendiri seolah-olah mereka sama sekali tidak melihat bahwa Ling Han dan yang lainnya juga ada di sini. Hei, kitalah yang membunuh ular naga berskala merah itu. Zhu Suiyi berteriak keras karena marah. Li Hao sudah menarik pedangnya, bersiap untuk melangkah maju untuk menghentikan mereka. Namun Ling Han mengangkat satu tangan untuk menghentikannya maju lebih jauh, dan berkata, sambil tersenyum, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Li Hao dan yang lainnya tidak bisa memahaminya. Mungkinkah Ling Han benar-benar berniat untuk menyerahkan Red Scarlet Dragon Snake begitu saja? Tapi Ling Han tidak tampak sama sekali seolah-olah dia adalah orang seperti itu. Sebelumnya, meskipun dia tahu Hang Zhan adalah cucu dari Penatua Batu Sekte ke-7, dia masih melakukan apa yang dia katakan dan membunuh pria itu. Alisnya bahkan belum bergerak saat itu. Ketika pemuda di sisi lain melihat ini, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah sesuatu yang biasa baginya. Karena identitasnya, sangat normal bagi kelompok lain untuk menyerah padanya. Namun pada saat inilah situasi berubah secara drastis. Red Scarlet Dragon Snake yang tampaknya benar-benar mati sebenarnya melingkar. Kepalanya melesat keluar dan menggigit salah satu laki-laki berpakaian hitam, membentaknya menjadi 2, sementara tubuhnya melilit dan mengikat 4 lainnya dengan erat. Ini adalah serangan terakhir sebelum mati. Saat ia mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa untuk melaksanakannya, itu sangat kuat. KKK, suara patah tulang berlanjut untuk waktu yang lama. 4 orang yang telah terperangkap dalam tubuh ular yang melingkar itu langsung diperas menjadi gumpalan darah dan daging, yang semuanya bercampur menjadi benjolan yang tidak dapat ditentukan. Tidak ada cara untuk mengidentifikasi siapa yang sekarang. Sementara itu,
Pria yang telah digigit setengah ular besar hanya tinggal 2 kaki yang berjalan beberapa langkah ke arah yang berbeda sebelum mereka jatuh dengan pa. Ular naga skala merah sekali lagi berbaring di tanah dan kali ini akhirnya mati. Bersambung ke chapter 51. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.